Kakek menjodohkanku dengan pewaris kaya raya, kupikir dia akan membatalkan pertunangan ini. Bertemu. Dewi Luo Binglin setuju untuk menikah. Keduanya menikah kilat. Bintang Biru, Tiongkok. Aku menatap kedai kopi yang tak jauh dari sana. Dengan penuh ketidakberdayaan, aku bergumam pada diri sendiri. Kakek, kau benar-benar memberiku masalah. Aku meraba-raba saku celanaku, tempat kertas itu terlipat rapi. Itu adalah surat perjanjian pernikahan. Kakek dan rekannya, Luo Jiangwo, telah berjanji di masa lalu. Jika anak-anak mereka laki-laki dan perempuan, mereka akan menikah. Jika keduanya laki-laki, maka cucu-cucu mereka akan menikah. Apa hasilnya? Kakek dan kakek Luo sama-sama memiliki anak laki-laki. Di generasiku, aku anak tunggal. Sedangkan keluarga kakek Luo memiliki seorang cucu perempuan. Namanya Luo Binglin. Aku pernah melihat foto Luo Binglin. Tanpa berlebihan. Para bintang televisi yang glamor pun akan kalah darinya. Aku juga pernah mencari tahu di internet. Aset keluarga Luo melebihi 10 miliar. Itu pun hanya yang bisa dilacak secara publik. Aset sebenarnya mungkin lebih mencengangkan. Aku tahu betul bahwa Luo Binglin pasti akan membatalkan perjanjian itu sebentar lagi. Perjalanan ini sama saja dengan mencari masalah. Tapi meskipun begitu, aku tetap melangkah menuju kedai kopi. Sebelum meninggal, kakek memberiku nomor telepon. 3 hari lalu, aku menelepon nomor itu dan membuat janji dengan Luo Binglin untuk bertemu di sini. Begitu masuk ke kedai kopi, mengikuti tatapan banyak pria, aku langsung melihat Luo Binglin yang duduk tenang di sudut. Mungkin karena auranya terlalu kuat, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arahnya. Di tengah tatapan terkejut orang-orang di sekitar, aku duduk di hadapan Luo Binglin. Halo, saya Lin Tian. Hari ini saya mengundang Anda ke sini untuk membahas soal perjanjian pernikahan ini, kataku. Luo Binglin sedikit mengangguk. Dengan nada tenang, silakan. Aku mengeluarkan surat perjanjian itu. Menjelaskan, dulu, kakek saya dan kakek Anda memiliki hubungan yang erat, sehingga membuat perjanjian pernikahan ini. Namun, zaman sekarang sudah berbeda. Anggap saja perjanjian ini tidak pernah ada. Sebelum meninggal, kakek saya secara khusus meminta saya untuk menemui Anda. Jelaskan ini dengan jelas. Luo Binglin menatapku dengan heran. Kamu tidak ingin menikah denganku? Aku tersenyum pahit mencela diri sendiri. Aku tahu diri. Keluarga Luo kalian sedang naik daun, sementara keluarga Lin kami biasa-biasa saja. Kita sama sekali bukan dari dunia yang sama. Sudahlah, kopi hari ini. Aku yang traktir. Setelah mengatakan itu, aku bersiap untuk bangkit dan pergi. Di telepon aku bilang, bawa kartu keluarga, apakah kamu membawanya? Luo Binglin tiba-tiba bertanya, aku tanpa sadar mengangguk, sambil berpikir dalam hati. Dia mungkin ingin membantuku memindahkan kartu keluarga sebagai kompensasi. Perlu diketahui, kartu keluarga S4 sangat sulit didapatkan. Aku benar-benar membutuhkannya. Kalau dia menawarkannya duluan, aku pasti tidak akan menolak. Dengan kartu keluarga S4, nanti aku punya anak, sekolah juga akan jauh lebih mudah. Kalau begitu ayo kita urus surat nikah. Ucapan Luo Binglin membuatku langsung terpana. Hah? Aku menatapnya dengan tidak percaya, bahkan curiga kalau aku sedang berhalusinasi. Dia baru saja mengatakan, ingin pergi mengurus surat nikah denganku? Kamu bilang apa? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, ekspresi Luo Binglin serius, kakekmu dan kakekku. Karena sudah membuat perjanjian pernikahan ini, aku harus memenuhinya. Keluarga Luo kami pasti tidak akan ingkar janji. Wajahku penuh keraguan, menatap Luo Binglin dengan saksama, kamu bahkan tidak tahu. Apakah aku punya pacar atau tidak? Ayo kita urus surat nikah sekarang. Sudut bibir Luo Binglin sedikit terangkat. Menampilkan senyum tipis, kamu mungkin merasa aku tidak mengenalmu. Tapi sebenarnya, aku sangat jelas tentang situasimu, kamu belum pernah pacaran sampai sekarang. Lajang selama 23 tahun. Satu-satunya keuntungan, Luo Binglin, sebenarnya apa alasannya? Setelah beberapa saat, aku bertanya sambil mengerutkan kening, hanya dengan kondisi seperti Luo Binglin? Pria seperti apa yang tidak bisa dia temukan? Aku hanyalah orang biasa. Dia punya sejuta alasan untuk menolak pernikahan ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir yang tidak-tidak. Mungkinkah dia ingin mencariku sebagai penerima warisan? Tapi dengan kondisi dia ini. Bahkan jika menjadi ayah yang tidak diharapkan, diperkirakan orang yang bersedia akan mengantre sampai luar angkasa, dia bisa menemukan ribuan kondisi. Orang yang jauh lebih baik dariku, sudah kubilang, keluarga Luo kami tidak ingkar janji. Luo Binglin berkata dengan sungguh-sungguh, hatiku masih ragu. Dia seolah melihat pikiranku. Dia menjelaskan, kamu tenang saja, aku tidak punya masalah kesehatan. Aku juga tidak mengandung anak orang lain, dan aku tidak menjadikanmu sebagai perisai. Setelah kita menikah, kita bisa tinggal bersama, tapi aku tidak akan memenuhi kewajiban sebagai istri. Jika setelah 3 tahun, kita masih belum menumbuhkan perasaan, kita batalkan saja pertunangan ini.
Mendengar perkataannya ini, batu besar di hatiku akhirnya terangkat. Aku menghela napas lega dan berkata, kalau kamu bilang begitu, aku jadi tenang. Apa kamu yakin mau menikah denganku? Kalau Luo Binglin bersikeras, aku tidak akan menolak lagi. Lagi pula, dengan wajahnya itu, enak dipandang setiap hari. Yakin? Luo Binglin mengangguk tanpa ragu. Lalu, kami meninggalkan kedai kopi dan menaiki Porsche milik Luo Binglin. Kira-kira setengah jam kemudian, kami tiba di kantor catatan sipil. Tidak butuh waktu lama, kami pun mendapatkan akta nikah yang baru. Keluar dari kantor catatan sipil, aku masih merasa linglung. Rasanya seperti sedang bermimpi. Aku benar-benar sudah menikah, dan terlebih lagi, pasangan nikahku adalah Luo Binglin, seorang wanita kaya raya. Besok, apartemen yang kamu sewa sekarang, batalkan saja nanti. Aku sudah membeli sebuah rumah. Sebagai rumah pernikahan kita, kamu bisa tinggal di sana. Aku juga akan membelikanmu mobil, agar kamu mudah pergi dan pulang kerja. Kembali duduk di dalam mobil, Luo Binglin berkata, kamu juga tinggal di sana? Aku bertanya tanpa sadar. Luo Binglin mengangguk pelan. Aku akan pulang setiap hari. Di mata publik, kita adalah pasangan suami istri normal. Kamu juga bisa mengenalkanku kepada teman-temanmu. Aku menoleh dan menatap Luo Binglin, bertanya. Lalu, mulai sekarang aku harus memanggilmu apa? Lalu, karena kita adalah suami istri. Di depan orang lain, pasti akan ada tindakan mesra, kan? Pipi Luo Binglin sedikit merona merah. Dia berkata dengan lembut, kamu bisa memanggilku Binglin. Kita sekarang adalah suami istri. Pelukan sederhana, bergandengan tangan, dan lain-lain, aku tidak akan menolak. Aku tersenyum. Mendengar suaranya yang sedikit bergetar, sepertinya jauh di lubuk hatinya dia. Juga tidak setenang yang terlihat. Rumah kontrakan saya memang tidak cocok untukmu. Kalau begitu, tinggallah di rumah yang kamu beli. Tapi tidak usah membelikanku mobil, aku naik kereta saja. Setelah mengatakan itu, aku memejamkan mata. Apa yang terjadi hari ini terlalu ajaib. Aku harus menenangkan diri. Setelah hampir setengah jam, mobil itu memasuki sebuah kompleks perumahan mewah. 3 tempat parkir ini milik kita. Jika kamu punya mobil nanti, kamu bisa parkir di sini. Setelah parkir, Luo Binglin berkata, aku mengangguk. Dalam hati aku berpikir, entah kapan aku bisa punya mobil. Di kartu bangku, dengan 6 digit kata sandi yang melindungi, hanya ada tabungan 4 digit. Liftnya 3 lift untuk satu rumah tangga. Lift nomor 3 adalah lift khusus untuk pengasuh. Luo Binglin melanjutkan penjelasannya. Aku diam-diam terkejut. Ya ampun, kompleks perumahan yang kusewa sekarang. 1 lift untuk 3 rumah tangga, tempat tinggal orang kaya ternyata 3 lift untuk 1 rumah tangga. Inilah dunia orang kaya. Tak lama kemudian, lift membawa kami ke lantai 20. Lintian, masuklah. Luas rumah ini 360 meter persegi. Meski tidak sebesar villa, tapi cukup luas untuk kita berdua. Luo Binglin membuka pintu dan berkata, aku masuk ke dalam rumah dan langsung mendongak. Aku tertegun. Mata terpaku pada Luo Binglin, karena di atas kepalanya tiba-tiba muncul peti harta karun perak. Dan saat Luo Binglin bergerak, peti harta karun perak itu juga ikut bergerak. Benda apa ini? Aku tanpa sadar mengucek mata, tapi peti harta karun perak itu masih tergantung dengan mantap di atas kepala Luo Binglin. Lintian, ada apa? Luo Binglin menatapku dengan bingung. Aku berdeham pelan, otakku berputar cepat, dan berkata, Binglin, setidaknya kita menikah hari ini. Berpelukanlah, agar nanti di luar terlihat lebih alami. Luo Binglin menatapku lurus. Lintian, jangan macam-macam. Aku belajar bela diri, jangan katakan 1 orang. Bahkan jika 2 atau 3 pria kekar datang bersamaan, mereka bukan tandinganku. Aku buru-buru mengangguk. Tenang saja, hanya pelukan sederhana, oke? Luo Binglin menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku maju dan memeluk Luo Binglin dengan lembut. Tepat saat kepalaku menyentuh peti perak di atas kepala Luo Binglin. Sistem peti harta karun diaktifkan, peti perak dibuka, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seni bela diri tingkat Grandmaster. Peti harta karun dibuka, arus hangat langsung mengalir ke tubuhku. Aku merasa otot dan dagingku mengalami perubahan yang dahsyat. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi membanjiri pikiranku, membuat kepalaku pusing. Binglin, aku tidur di kamar mana? Aku melepaskan Luo Binglin. Bertanya, kepalaku agak pusing, ingin berbaring sebentar. Saat ini, peti perak di atas kepala Luo Binglin telah menghilang. Kamu tidur di sana. Yang itu, di dalamnya ada kamar mandi pribadi. Luo Binglin menunjuk dan berkata. Aku mengangguk dan segera masuk ke kamar, menutup pintu. Sementara itu, Luo Binglin menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa wajahnya sangat panas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar menikahi seseorang yang baru saja dia temui. Dan baru saja berpelukan. Tenang, tenang, dia bergumam. Bukankah ini hanya pernikahan?
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 3 tahun akan segera berlalu. Bisa membuat kakek tidak marah, semua ini sepadan. Sebenarnya, kakeknya sangat mendukung pernikahannya denganku, tetapi orang tuanya sangat menentang. Karena masalah ini, orang tuanya dan kakeknya bertengkar beberapa kali. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan Luo Binglin membuat keputusannya sendiri, dan dia memilih untuk menerima. Lagi pula, dia baru berusia 21 tahun ini, 3 tahun lagi dia baru berusia 24 tahun. Aku benar-benar menjadi seorang ahli bela diri. Di kamar, aku sangat terkejut, meskipun penampilanku terlihat. Tidak ada perubahan, tetapi perubahan besar telah terjadi di dalam tubuhku. Di dalam meridian, sudah ada energi internal yang murni mengalir perlahan. Teknik telapak tangan, teknik tinju, teknik pedang, dan lain-lain. Aku menguasai semuanya dengan sempurna. Bahkan jika aku menghadapi ratusan orang sendirian saat ini, aku tidak merasa ada masalah sama sekali. Suara itu baru saja mengingatkan sistem kotak harta karun telah diaktifkan. Mungkinkah aku mendapatkan tangan emas legendaris? Memikirkan hal ini, aku sangat bersemangat. Sistem. Aku mencoba memanggilnya dalam pikiranku. Namun, aku memanggilnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Hei! Sepertinya sistemku ini cukup dingin dan tidak menghiraukan orang. Tapi ini juga bagus. Sistem hanya perlu melakukan pekerjaannya dengan baik. Jika setiap hari terus berbicara seperti orang yang cerewet, itu malah membuat orang merasa kesal. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mendapatkan kotak harta karun seperti itu. Mataku penuh harapan. Ketahuilah, dengan mendapatkan satu kotak harta karun, aku menjadi master tari. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak kotak harta karun, bukankah aku akan langsung meroket? Coba dipikirkan baik-baik. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, aku telah bertemu dengan banyak orang, tetapi tidak pernah ada situasi seperti ini. Justru setelah bertemu Luo Binglin, sistem diaktifkan. Mungkin, manfaat hanya bisa didapatkan darinya. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendapatkannya. Istri yang sudah di tangan tidak boleh kabur. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di wajahku. Sejujurnya, kesan Luo Binglin padaku cukup baik. Meskipun dia kaya dan cantik, dia sama sekali tidak memberiku perasaan sombong. Ya ampun, rumah ini terlalu mahal. Aku mencari harga rumah di kompleks perumahan tempat kami tinggal di internet. Ya ampun, hampir 200.000 yuan per meter persegi. Total harga rumah ini melebihi 60 juta yuan. Luo Binglin, apakah kamu punya waktu? Mari kita bicara. Aku berjalan ke ruang tamu. Tidak melihat sosok Luo Binglin, aku mengetuk pintu kamar tidur utama. Kamu ingin membicarakan apa? Luo Binglin membuka pintu dan bertanya dengan ekspresi bingung. Dalam pandangannya, sepertinya semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan dengan jelas. Mari kita bicara di ruang tamu. Aku berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Luo Binglin mengikuti di belakang. Luo Binglin, aku sudah mengecek. Biaya sewa rumah kita sekitar 70 atau 80.000 yuan per bulan. Jika dihitung dengan biaya lainnya, anggap saja 80.000 yuan per bulan. Aku akan membayar setengahnya. Sebelumnya, aku akan mencari cara untuk memberikannya padamu, kataku. Bagaimanapun, aku sekarang adalah seorang ahli bela diri. Aku yakin aku bisa mendapatkan uang ini. Luo Bingbing mengerutkan kening. Luo Bingbing berkata, Lin Tian, rumah itu dibeli dengan uang tunai. Tidak perlu uang sewa. Kau tidak perlu memberiku uang ini. Aku menggelengkan kepala. Aku berkata dengan serius, meskipun kita sudah menikah, aku tahu situasi sebenarnya di hatiku. Kau melakukan ini agar tidak melanggar keinginan kakekmu, kan? Dia pasti sangat baik padamu. Luo Bingbing terdiam. Memang, kakeknya sangat baik padanya. Melihat kakeknya sudah tua dan masih marah karena masalah ini. Luo Bingbing merasa sangat tidak tega. Kita bisa dianggap sebagai teman serumah, jadi wajar jika aku membayar sewa. Aku akan berusaha keras, mungkin aku bisa mendapatkan uang ini. Aku melanjutkan. Luo Bingbing menggelengkan kepala lagi, kau tidak perlu menyewa rumah semahal ini. Kau tidak perlu membayar uang sewa. Cukup dapatkan sedikit uang untuk biaya hidup. Sebagai seorang pria, mencari nafkah untuk keluarga dan istri. Itu memang seharusnya. Aku menatap Luo Bingbing. Dari kata-katanya ini, sepertinya dia tidak hanya ingin mengatasi 3 tahun ini. Jika aku menunjukkan yang terbaik, mungkin aku benar-benar bisa menjadi resmi. Luo Bingbing, soal pernikahan. Sebaiknya kita tidak mengumumkannya kepada publik dulu. Kita nyatakan saja sebagai hubungan pacaran. Aku mengutarakan pikiranku. Kenapa? Luo Bingbing bertanya dengan bingung. Aku menjelaskan. Bukankah pernikahan harus mengadakan pernikahan dan sebagainya? Dalam situasi kita saat ini, tidak perlu mengadakan pernikahan sekarang. Oke, Luo Bingbing mengangguk. Memang, tidak pantas untuk mengadakan pernikahan sekarang. Jika orang tuanya melihatku, ekspresi mereka mungkin tidak akan bagus. Ada hal lain? Dia bertanya. Aku berkata. Aku belum terlalu mengenalmu.
Karena kita sudah menikah, bisakah kau memperkenalkan dirimu secara detail? Luo Bingbing tersenyum dan mengangguk. Tentu saja bisa. Aku 21 tahun, ulang tahunku tanggal 8 Juni. Baru saja merayakan ulang tahunku bulan lalu. Kau menghemat hadiah ulang tahun. Aku melompati 2 kelas di sekolah dasar, dan masuk universitas pada usia 16 tahun. Tahun lalu aku lulus dari Universitas Peking. Sekarang aku memulai bisnis sendiri dan membuka perusahaan kecil. Aku diam-diam kagum. Luo Bingbing juga seorang jenius, melompat 2 kelas di sekolah dasar dan masuk Universitas Peking pada usia 16 tahun. Dibandingkan dengan itu, aku merasa sedikit tidak pantas untuknya. Perusahaan apa yang kamu jalankan? Aku tidak ingin menghindari masalah, hanya saja jika orang lain bertanya, jika aku tidak tahu. Itu akan sedikit memalukan. Aku bertanya lagi. Luo Bingbing terkekeh. Sebuah perusahaan kosmetik yang membuat kosmetik kelas atas, tetapi saat ini di industri ini belum terkenal. Mari kita tambahkan WeChat. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Aku mengangguk setuju. Segera, kami menambahkan WeChat. Kemudian, Luo Bingbing mengambil ponselku dan mengganti foto profil kami dengan foto pasangan. Rekam sidik jarimu terlebih dahulu, lalu aku akan membawamu ke manajemen properti untuk merekam wajahmu. Dengan begitu, kamu tidak perlu aku bawa lagi. Kamu bisa masuk sendiri nanti. Oke, setelah merekam sidik jari. Kami pergi ke manajemen properti. Halo, ini pacarku. Tolong rekam aksesnya untuknya. Luo Bingbing berkata kepada seorang staf manajemen properti. Oke. Segera, wajah dan sidik jari direkam. Setelah kami pergi, seorang satpam manajemen properti berjalan ke samping dengan mencurigakan dan menelepon dengan suara pelan. Tuan Li, kamu menyuruhku untuk memperhatikan situasi Nona Luo. Dia baru saja membawa seorang pria untuk merekam wajah dan sidik jari. Dan mengatakan bahwa pria itu adalah pacarnya. Di ujung telepon sana, seorang pewaris kaya selalu mengejar Luo Bingbing. Mendengar ini, dia langsung meledak. Apa kamu yakin? Tuan Li, aku yakin. Aku mendengarnya dengan jelas. Satpam itu pasti mengatakannya. Setelah kembali ke rumah, Luo Bingbing menyerahkan kunci mobil kepadaku. Dan berkata, besok, kudengar kamu mendapatkan SIM saat kuliah tahun kedua. Kemudian, dia menambahkan, kamu kendarai mobilku untuk pindahan saja. Aku akan membuat beberapa hidangan. Kita akan makan siang di rumah. Cepatlah. Aku memandang Luo Bingbing dengan ekspresi terkejut. Wanita kaya dan cantik yang lahir dari keluarga kaya seperti dia. Ternyata bisa memasak. Luo Bingbing melihat ekspresiku ini dan berkata dengan manja. Ekspresi apa itu? Aku sangat suka memasak. Apalagi hari ini adalah hari pernikahan kita. Layak bagiku untuk memasak sendiri. Aku ragu sejenak dan menjawab. Oke, aku akan pindah. Tapi aku tidak akan menyetir mobil. Mobilmu tidak murah. Aku seorang pemula. Jika aku menabraknya, aku tidak akan mampu membayarnya. Setelah mengatakan itu, aku meletakkan kunci mobil Luo Bingbing dan pergi dengan tergesa-gesa. Mobil Luo Bingbing adalah Porsche Panamera, harganya lebih dari 1 juta. Baginya, ini mungkin hanya mobil biasa, tapi bagiku, itu sangat mahal. Sedikit goresan pun, aku tidak bisa menanggung akibatnya. Lagi pula, aku dan Luo Bingbing saat ini bukanlah suami istri dalam arti sebenarnya. Berjalan keluar dari kompleks, hatiku penuh dengan emosi. Waktu ini sungguh luar biasa. Kemarin aku masih orang biasa saja. Seorang pekerja kantoran yang berjuang untuk hidup. Hari ini, aku sudah menikah dengan Luo Bingbing dan secara tak terduga menjadi Grandmaster seni bela diri. Tuan Muda Li, foto sudah dikirimkan. 5.000 yuan yang Anda janjikan sebelumnya. Aku melihatnya pergi menjauh. Satpam yang diam-diam memotretku sedang mengirim pesan kepada seseorang. Kau yakin itu dia? Seluruh pakaiannya jika dijumlahkan tidak sampai 500 yuan. Li Feng, yang menerima foto itu, dengan cepat mengirim pesan mempertanyakan. Dia tahu bahwa keluarga Luo memiliki aset yang besar, lebih dari 200 atau 300 miliar. Keluarga Luo memiliki 1 anak laki-laki dalam 3 generasi, hanya Luo Bingbing. Nantinya, semua kekayaan ini akan menjadi miliknya. Dia benar-benar sulit percaya bahwa Luo Bingbing akan mencari pria miskin biasa. Bahkan jika Luo Bingbing bersedia. Bagaimana mungkin orang tuanya setuju? Tuan Muda Li, sama sekali tidak salah. Meskipun aku tidak berpendidikan, tapi penglihatanku sangat bagus. Aku tidak berani menipu siapapun, apalagi Anda. Jika tidak, bagaimana aku bisa bertahan di sini? Segera, Li Feng mentransfer 10.000 yuan. Juga meninggalkan pesan, terus awasi dia untuk tuan muda ini. Jika kau melakukannya dengan baik, manfaat di masa depan tidak akan kurang. Jika kau mengacaukannya, jangan harap bisa bertahan lagi. Setelah mengirim pesan, Li Feng membuka fotoku dan melihatnya dari kiri ke kanan. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat ada sesuatu yang istimewa padaku. Aku berpakaian biasa saja, penampilanku sedikit tampan. Tinggiku mungkin juga tidak sampai 180 cm. Orang seperti ini sangat banyak di jalanan.
Mungkinkah Lin Tian adalah tameng yang dicari oleh Luo Bingbing? Dia tidak berani mencari yang terlalu luar biasa. Takut orang itu punya ide lain. Mencari yang biasa saja. Nyaman untuk pergi kapan saja, Li Feng diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kemungkinan ini sangat besar. Bagaimanapun, dia sudah mulai mengejar Luo Bingbing 3 tahun lalu, tetapi dia belum pernah melihatnya memiliki hubungan dekat dengan pria manapun. Kemudian Li Feng menghubungi seorang detektif swasta. Dia telah bekerja sama dengan orang ini beberapa kali sebelumnya. Dia berkata di telepon, "Beri saya informasi tentang seseorang. Semakin detail semakin baik, hati-hati jangan sampai mengganggu pihak lain." "Oke Tuan Muda Li, masih seperti biasa." Harganya ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan investigasi. Di kereta bawah tanah, aku sedang merencanakan bagaimana cara menghasilkan uang. Pekerjaan semula pasti akan dihentikan, 5.000 yuan sebulan. Cukup untuk menghidupi diri sendiri, tetapi di tempat seperti es, terlalu sulit untuk menghidupi keluarga. Terlebih lagi, aku sudah memberitahu Luo Bingbing bahwa aku akan membayar sewa 40.000, bahkan jika dia tidak menerimanya. Sebaiknya aku juga bisa menghasilkan 40.000 sebulan, dan menggunakannya untuk membantu keuangan keluarga, air dan listrik, properti, pengasuh, makanan. Pengeluaran gabungan ini tidak kecil. Aku sekarang adalah Grandmaster bela diri, lebih dari cukup untuk menjadi pengawal. Pengawal tingkat tinggi sebulan, mendapatkan 100.000 atau 80.000 seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi jika aku menjadi pengawal bagi orang lain, pasti akan ada orang yang menertawakan Luo Bingbing karena ini di masa depan. Memikirkannya, pilihan pengawal dengan cepat dihilangkan olehku, atau membuka pusat pelatihan bela diri. Aku sedang memikirkannya, tetapi aku tidak yakin kualifikasi apa yang dibutuhkan, dan apa yang aku kuasai. Mengajarkannya kepada orang lain bukanlah masalah waktu, tenaga dalam, berapa lama orang lain harus berlatih untuk memulainya? Tanpa tenaga dalam sebagai dasar, tinju panjang dan metode tinju itu hanyalah pajangan yang tidak berguna. Tiba-tiba, mataku berbinar. Melihat seseorang melakukan siaran langsung, menghasilkan uang setiap tahun, para streamer besar itu menghasilkan banyak uang. Aku dapat sepenuhnya menggunakan siaran langsung untuk menghasilkan uang. Dengan kekuatan Grandmaster bela diri, menarik penggemar bukanlah hal yang sulit. Jika aku melakukan siaran langsung melempar pisau, dalam jarak 100 meter aku dapat mencapai 100% akurat, dalam jarak 10 meter. Aku memiliki keyakinan penuh untuk menggunakan pisau terbang untuk memotong sayap lalat yang terbang, jika aku menjadi streamer luar ruangan. Beberapa aksi ekstrim yang sulit, juga dapat dengan mudah diselesaikan untukku. Tetapi, jika aku menjadi streamer, aku harus sering menghadapi kamera di masa depan, meskipun aku tidak mengidap fobia sosial. Tetapi selalu menghadap kamera, aku akan selalu merasa sedikit tidak nyaman di hati. Benar. Aku sama sekali tidak perlu muncul. Aku mendapat ide, aku bisa memakai topeng. Menjaga kesan misterius mungkin lebih efektif. Memikirkan hal ini, wajahku tanpa sadar menunjukkan senyuman. Dengan kemampuanku saat ini, mengumpulkan jutaan penggemar seharusnya tidak sulit. Bahkan jika tidak berjualan. Tidak menerima iklan, hanya mengandalkan tip dari penonton, perkiraan pendapatan bulanan juga cukup lumayan. Hari ini lembur dulu, besok kerja langsung mengundurkan diri. Aku bergumam dalam hati. Pekerjaanku saat ini sangat berat dan gajinya kecil. Jika bukan demi mendapatkan pijakan di sini dan bertahan hidup, aku sudah lama berhenti. Setelah 3 kali berganti kereta bawah tanah, aku akhirnya sampai di tempat aku menyewa rumah. Rumah ini berada di pinggiran kota. Setiap hari pergi dan pulang kerja hanya untuk transportasi saja sudah menghabiskan banyak waktu. Xiao Lin. Mulai bulan depan, uang sewa Anda naik 200. Jika setuju, Anda terus menyewa. Jika tidak setuju, dalam 2 hari ini segera kemasi barang-barang dan pindah. Aku baru saja sampai di depan pintu, pemilik rumah kebetulan keluar dari kamar dan tiba-tiba berkata. Begitu aku mendengar, wajahku langsung menjadi gelap dan bertanya. Pemilik rumah, Anda masuk ke kamar saya tanpa izin saya. Pemilik rumah memasang wajah tidak peduli. Nanti aku akan berkemas dan pindah. Begitu pemilik rumah mendengar, ekspresinya berubah drastis. Dia ingin menaikkan uang sewa, tetapi tidak ingin aku pindah. Jika aku pindah, untuk sementara, dia mungkin tidak dapat menemukan penyewa baru. Anda mau pindah boleh saja. Tetapi ada kerusakan di kamar. Jika Anda pindah sekarang, uang jaminan sepeser pun. Jangan harap bisa mendapatkannya kembali. Pemilik rumah mengancam dengan dingin. Aku merusak bagian mana? Coba tunjukkan. Aku berkata sambil berjalan masuk ke kamar. Di sini. Dan di sini. Pemilik rumah menunjuk 2 tempat dengan santai. Aku melihat kedua tempat itu. Aku tidak bisa menahan tawa dingin. Kedua tempat ini sudah rusak ketika aku menyewa. Pemilik rumah, dan dinding ini juga rusak. Aku menunjuk dinding yang utuh dan berkata dengan sengaja. Bruk, detik berikutnya, aku tiba-tiba mengepalkan tinju. Memukul dinding dengan keras. Dinding ini bukan dinding penahan beban dan langsung aku lubangi. Tuan rumah, lihat berapa banyak yang harus saya ganti.
Aku menatap tuan rumah dengan senyum yang sulit diartikan. Tuan rumah ketakutan dan mundur selangkah, menatapku dengan ekspresi ngeri. Biasanya aku terlihat sopan. Tidak kusangka pukulan bisa sekuat ini. Jika mengenai dirinya, mungkin bisa langsung membunuhnya. Kak Lin, dinding ini memang sudah seperti ini. Oh ya, aku jadi ingat. Dua tempat itu memang sudah rusak dari awal. Wajah tuan rumah pucat pasi, dia ketakutan dan segera mengeluarkan ponselnya. Mengembalikan uang deposit kepadaku. Wangi sekali. Begitu pintu dibuka, aroma yang kuat langsung menyebar, seketika menarik hidungku. Lin Tian. Aku masak sayur lagi, sebentar lagi bisa makan. Luo Bingbing yang duduk di sofa berdiri dan berkata. Aku mengangguk, meletakkan barang-barang, mencuci tangan, dan pergi ke ruang makan. Di meja makan sudah tertata 3 hidangan dan 1 sup. Tampilan setiap hidangan sangat menarik. Hanya dengan melihatnya saja, sudah membuat nafsu makan meningkat. Bingbing, kemampuan memasakmu luar biasa. Aku tidak bisa menandingimu. Aku memuji dengan tulus. Aku melihat ke dapur. Luo Bingbing mengenakan celemek, dengan terampil menumis sayuran. Punggungnya terlihat sangat menawan. Pemandangan itu sangat hangat. Perhatianku langsung tertarik. Dalam hati aku berpikir, alangkah baiknya jika dia benar-benar bisa menjadi istriku. Apa yang sedang kau lihat? Luo Bingbing menoleh, pipinya sedikit memerah. Aku berdeham kecil, menyembunyikan emosi kecil di dalam hatiku, dan berkata, melihatmu memasak. Tidak kusangka, seorang putri dari keluarga kaya sepertimu, kemampuan memasaknya sangat hebat. Aku merasa malu. Jangan hanya melihat, cepat ambil nasi. Luo Bingbing berkata sambil tersenyum. Dia mungkin tahu aku sedang menatapnya tadi, tapi tidak membahasnya. Bagaimanapun, secara nama, kami sekarang sudah menjadi suami istri. Oke, aku dengan cepat mengambil nasi. Saat itu, Luo Bingbing mengeluarkan tumisan sayur yang sudah matang. Kemudian dia mengeluarkan sebotol anggur merah mahal dari lemari anggur. Apakah kamu minum alkohol? Aku sedikit terkejut. Luo Bingbing mengangguk dan menjelaskan. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Ini adalah makanan pertama kita setelah menikah. Bukankah itu sangat bermakna? Aku tersenyum kecil dan bertanya ragu-ragu. Jadi begitu? Ada harapan bagiku untuk menjadi resmi. Sebenarnya, aku mengerti bahwa dia mungkin tidak ingin hari istimewa ini. Terlalu biasa. Lagi pula, jika kita benar-benar bisa bersama, mengingat hari ini. Sayang sekali jika hari itu kosong. Tentu saja, aku berjanji akan memberimu kesempatan. Tapi, jika 3 tahun telah berlalu, dan kita masih belum bisa merasakan cinta, maka aku akan pergi. Luo Bingbing berkata, sambil menuangkan 2 gelas anggur merah, lalu mengangkat gelasnya dan tersenyum. Tuan Lin, selamat menikah, selamat menikah. Aku menyentuh gelasnya dan menyesap anggur merah itu. Meskipun aku tidak terlalu mengerti tentang anggur. Tetapi setelah minum seteguk ini, rasanya sangat enak. Cepat cicipi makanannya. Lihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Luo Bingbing menatapku dengan penuh harap. Aku mencicipi setiap hidangan di meja satu persatu. Setiap gigitan membuatku sangat terkejut. Bingbing, keterampilan memasakmu benar-benar setingkat koki. Enak sekali. Senang mendengarnya kamu menyukainya. Aku biasanya suka memasak. Tetapi karena ingin menurunkan berat badan, aku tidak bisa makan terlalu banyak. Luo Bingbing berkata sambil tersenyum. Aku menjawab dengan gembira, kalau begitu, aku sangat beruntung. Setelah makan sebentar, Luo Bingbing tiba-tiba berkata, besok, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ayahku menelepon dan memblokir kartu kreditku. Ayahmu tahu kita sudah menikah? Aku bertanya. Luo Bingbing mengangguk dan berkata, aku tidak menyembunyikannya dari keluarga. Maksud ayahku adalah, 20.000 yuan mungkin tidak sedikit bagi orang biasa, tetapi untuk Luo Bingbing, yang selalu hidup dalam kemewahan, itu memang agak kurang. Dulu dia membeli pakaian saja. Harganya mungkin lebih dari itu. Ayahmu ingin kamu merasakan kesulitan dan membuatmu berubah pikiran, kan? Aku menebak. Luo Bingbing mengangguk pelan dan berkata dengan tegas. Orang tuaku berpikir begitu, tapi karena aku sudah menyetujui 3 tahun ini, aku pasti akan bertahan. Awalnya aku berencana mempekerjakan seorang bibi untuk membantu pekerjaan rumah, tapi sepertinya aku tidak mampu sekarang. Aku akan bertanggung jawab atas biaya properti dan tagihan air dan listrik rumah. Biaya hidup lainnya akan bergantung padamu. Aku bertanya dengan prihatin, biaya properti dan tagihan air dan listrik jika dijumlahkan, mungkin sekitar 7 atau 8.000. Kamu hanya punya 20.000 sebulan. Apakah sisa uangnya cukup? Berhematlah. Aku juga tidak menyangka ayahku akan melakukan trik ini. Luo Binglin berkata dengan sedikit kesal. Dipikir-pikir, itu benar juga. Dulu dia bebas menggesek kartu kreditnya, menghabiskan 100 atau 200.000 sebulan tanpa merasa sakit hati. Sekarang sisa uang ini hanya 1/10 dari pengeluaran sebelumnya. Bingbing, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang.
Aku menatapnya dengan serius, membuat janji. Luo Binglin hanya mengangguk. Dari matanya, aku bisa melihat bahwa dia tidak memiliki harapan besar padaku. Lagi pula, aku baru lulus belum lama ini, dan sekolahnya juga biasa saja. Tidak apa-apa. Aku sendiri bisa. Aku yakin bisa menemukan pekerjaan yang cocok. Aku menjawab dengan penuh percaya diri. Kami makan sambil mengobrol. Tanpa sadar, makanan hampir habis. Sebagian besar lauk masuk ke perutku. Mungkin karena suasana hati sedang baik, nafsu makanku hari ini lebih besar dari biasanya. Ding dong. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku melihat ke pintu masuk lobi di lantai bawah melalui sistem interkom. Berdiri seorang gadis yang berpakaian modis dan elegan. Bing Bing, tanyaku dengan bingung. Luo Binglin berkata tanpa daya, namanya Tang Yan. Dia sahabatku. Dia tahu aku tinggal di sini. Aku tidak menyangka dia akan datang saat ini. Dia orang baik. Hanya saja dia tahu aku tinggal bersamamu, jadi dia mungkin akan sedikit pilih-pilih padamu. Aku mengangguk. Berpikir dengan pengertian, itu sangat normal. Jika dia tidak mencari-cari kesalahanku. Itu aneh. Lagi pula, kamu tinggal bersamaku. Sahabat sejati pasti akan peduli padamu. Yanzi, pintunya terbuka. Luo Bingling menekan layar. Membuka pintu bawah. Tidak lama kemudian, Tang Yan naik. Luo Bingling membuka pintu. Bing Bing, dia adalah... Tang Yan melihatku dan membeku di tempat. Jelas terkejut melihat seorang pria di rumah Luo Bingling. Merasa sangat terkejut, Yanzi, dia memanggilku Lintian. Ini pacarku, Lintian. Yanzi adalah sahabatku. Dia lahir di keluarga bela diri, sangat ahli dalam bela diri. Bahkan seni bela diriku diajarkan olehnya. Luo Bingling tersenyum memperkenalkan kami. Tang Yan menatapku dengan tatapan menyelidik. Aku bisa merasakannya. Dia pasti berpikir Luo Bingling tertipu olehku. Aku terlihat biasa saja. Bagaimana mungkin aku pantas untuknya? Orang seperti Luo Bingling. Tang Yan, halo. Aku menyapa dengan sopan. Tang Yan mengangguk dan bertanya. Halo, Lintian. Aku ingin bertanya. Kamu berasal dari mana? Apa pekerjaan orang tuamu? Di mana kamu bekerja? Sebagai sahabat dari sahabatmu, mungkin pertanyaanku agak banyak. Jangan tersinggung ya. Tidak masalah. Aku menjawab dengan senang hati, lalu pergi ke dapur untuk mencuci piring. Tang Yan menarik Luo Bingling ke kamar tidur utama. Tang Yan membujuk Luo Bingling, mengatakan bahwa mereka tidak sederajat. Aset keluarga Luo bernilai ratusan miliar, mereka berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama. Luo Bingling berkata, Yanzi, jangan membujukku. Keluarga Luo kami kaya. Jadi bagiku, mencari pasangan tidak perlu kaya, yang penting mengerti aku. Menyayangiku saja sudah cukup. Tang Yan menghela napas tak berdaya dan terus membujuk selama setengah jam. Tapi Luo Bingling tetap tidak bergeming. Bagaimana kalian bisa bertemu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tang Yan bertanya dengan bingung. Kencan online? Jawab Luo Bingling. Tang Yan terdiam beberapa saat, terkejut. Putri dari keluarga Luo yang terhormat. Ternyata bermain kencan online, dan begitu dalam. Tidak bisa, tidak bisa. Di mana ponselmu? Aku harus mengunduh aplikasi anti penipuan untukmu. Kurasa Lintian kemungkinan besar adalah penipu. Jangan sampai kamu tertipu sampai mati olehnya. Aku harus menelepon Paman Luo. Jika dia tahu ada orang yang menipu, pasti akan memasukkannya ke penjara. Tang Yan berkata dengan cemas. Alis Luo Bingling berkerut. Berbicara dengan wajah khawatir, ayahku sudah tahu tentang kita berdua. Dia marah. Semua kartu kreditku diblokir. Jangan gegabah. Kamu sama sekali tidak mengenal Lintian. Tang Yan menepuk dahinya dengan keras, tampak kecewa. Bingling, kalian baru saja bertemu. Bagaimana kamu bisa bilang kamu mengenalnya dengan baik? Setidaknya kamu adalah wanita berbakat dari Universitas Peking. Menurutku, 8 atau 9 dari 10 kamu telah ditipu olehnya. Tidak bisa. Aku harus segera mengusirnya. Mendengar itu, Luo Bingling buru-buru menghentikan. Aku sudah berjanji pada ayahku, untuk sementara tidak akan ada hubungan intim lebih lanjut dengannya. Jika kamu bertindak sembarangan lagi. Hari ini aku akan bersamanya. Tang Yan langsung kehilangan kata-kata, terdiam sejenak lalu berkata. Bingling, Paman Luo kali ini sepertinya sangat marah, padahal biasanya dalam berbisnis. Otaknya sangat cerdas, meskipun perusahaan belum sepenuhnya besar dan kuat, tetapi nilai perkiraannya sudah mencapai ratusan juta. Apa yang kamu sukai darinya? Tang Yan dengan sabar menasihati, Luo Bingling tampak tegas. Perlahan berkata, dia memang tidak punya uang, pekerjaannya biasa saja. Keluarganya biasa-biasa saja, penampilannya juga tidak menonjol, tapi asalkan dia benar-benar mencintaiku. Itu sudah cukup, aku, Luo Bingling. Lalu dia berpesan. Kamu bisa mengatakan ini padaku saja, tapi jangan pernah menyebutkannya di depan ayahku. Tang Yan memegangi dadanya. Tampak dikalahkan, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Melihat itu, Luo Bingling tersenyum tipis, menenangkan, baiklah,
Yanzi, aku tahu apa yang aku lakukan, banyak orang di sekitarku mengejarku. Tapi kebanyakan dari mereka hanya mengincar uang keluargaku. Tapi Lin Tian berbeda. Dia bukan orang seperti itu. Luo Bingling percaya padaku dari lubuk hatiku. Lagi pula, awalnya, aku sama sekali tidak berniat menikah dengannya. Dia yang berinisiatif untuk memenuhi keinginan kakek. Mengajukan diri untuk menikah denganku. Aku benar-benar menyerah padamu. Tang Yan menghela napas tak berdaya. Bingling, aku hanya mengingatkanmu satu hal. Pastikan untuk mengunci pintu saat tidur di malam hari. Dan juga, jangan sampai mabuk, mengerti? Luo Bingling berkedip, dengan lucu berkata, Yanzi. Sepertinya itu dua hal. Tang Yan memelototinya, berpura-pura menyalahkan. Aku sudah dibuat bingung olehmu, Bingling, bahkan jika kamu ingin berpacaran dengannya. Tidak perlu tinggal bersama. Jika kamu bersikeras, bagaimana kalau aku yang pindah dan menemanimu? Luo Bingling menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak perlu, kamu tenang saja. Aku pasti bisa melindungi diriku dengan baik. Aku akan mendengarkanmu, aku pasti akan mengunci pintu di malam hari. Tang Yan menghela napas, dan menatap dengan khawatir, jika ada apa-apa, kamu segera telepon aku. Dalam 10 menit aku jamin sampai. Meskipun Tang Yan tidak tinggal di kompleks ini. Tapi rumahnya sangat dekat dari sini. Naik motor hanya 10 menit bisa sampai. Luo Bingling berkedip. Oke, jangan bicara sembarangan di depan Lin Tian. Aku tidak akan bicara sembarangan. Tapi cepat atau lambat aku akan menemukan kelemahannya. Sambil berbicara, kedua wanita itu keluar dari kamar. Saat itu, aku baru saja selesai mencuci piring. Tang Yan dengan rasa ingin tahu mendekat. Bertanya, Saudara Lin, kamu dan Bingling kenalan lewat kencan online? Sekarang tahu dia orang kaya, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Dia punya rencana. Ingin menjebakku dalam obrolan, membuatku menunjukkan kelemahan. Aku melirik Luo Bingling. Kencan online ini adalah saat kami berdua makan, kami sudah membahasnya. Tidak menyangka akan berguna secepat ini. Aku bercanda berkata, berani berpikir berarti nasi lunak sangat harum. Ya, tidak menyangka dengan penampilanku ini. Masih ada hari untuk makan nasi lunak. Tang Yan melanjutkan, setelah mengetahui situasi Bingling. Apa kamu tidak merasa tertekan? Makan, pakaian, dan penggunaan Bingling semuanya tidak murah. Terlebih lagi, pengejarnya banyak, di antaranya tidak sedikit anak pejabat dan anak orang kaya. Jika mereka tahu Bingling dikejar olehmu, aku khawatir mereka akan marah. Luo Bingling buru-buru menengahi. Yanzi, jangan sengaja menakut-nakuti Lin Tian. Lin Tian. Orang yang mengejarku memang ada anak pejabat dan anak orang kaya. Juga akan menjadi bahan tertawaan. Tang Yan diam-diam memutar matanya. Menilai Luo Bingling ini membongkar panggungnya, sepertinya harus mencari kesempatan untuk berbicara secara pribadi denganku. Menasihatiku untuk mengambil inisiatif untuk pergi. Bingling, aku tidak akan mengganggu dunia kalian berdua. Bye-bye. Tang Yan segera pergi. Dia merasa aku dan Luo Bingling bersama, dia sekarang tidak nyaman untuk bertindak. Luo Bingling melihat punggung Tang Yan pergi, menoleh dan berkata kepadaku, Lin Tian, dengan pemahamanku tentang Tang Yan, dia mungkin akan mencarimu lagi nanti. Mungkin juga sengaja mengatakan sesuatu yang memprovokasimu. Ingin membuatmu meninggalkanku. Aku mengangguk dan menjawab, terlihat jelas dia benar-benar peduli padamu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Baru-baru ini ada beberapa merchandise film bagus, apakah kamu ingin menontonnya? Menonton film? Luo Bingling berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah, pikirnya, dia belum pernah menonton film dengan seorang pria sebelumnya. Karena dia setuju memberiku kesempatan, dan ini adalah kencan pertamaku dengannya untuk menonton film, tentu saja aku tidak boleh menolak. Lagi pula, kami baru saja menikah hari ini. Pergi menonton film juga bisa dianggap sebagai perayaan karena kami berdua minum alkohol. Kemudian kami naik taksi ke mall. Tepat ketika kami tiba di pintu masuk mall, seorang gadis kecil berlari dengan gembira. Dia berkata dengan suara renyah, kakak, pacarmu cantik sekali. Belikan dia bunga mawar pohon. Aku tersenyum dan berkata, kalau begitu, satu saja. Aku menghabiskan 10 yuan dan membeli setangkai mawar, lalu menyerahkannya kepada Luo Bingling. Terima kasih, Luo Bingling menerima bunga itu dengan senyum di wajahnya. Dia tidak lupa mengingatkanku, satu ini sudah cukup, kita sedang kekurangan uang. Kamu jangan sampai membeli banyak bunga hanya untuk pamer, ya. Aku menjawab, dalam hati aku tahu bahwa tidak banyak uang yang tersisa di kartu bangku saat ini. Memang tidak perlu berpura-pura kaya. Tak lama kemudian, kami tiba di bioskop. Bingling, kamu duduk di sana dulu, aku akan mengantre untuk membeli tiket. Baik, Luo Bingling mengangguk patuh. Tidak lama kemudian, aku sudah membeli tiket. Saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di sampingku. Dia berkata dengan dingin, kamu Lin Tian, ya? Seseorang ingin berbicara baik-baik denganmu. Sebaiknya kamu bersikap jujur. Aku mengerutkan kening dalam hati, menebak siapa yang ingin berbicara denganku. Kemungkinan besar adalah pengejar Luo Bingling.
Aku tidak menyangka akan diincar begitu cepat. Sebuah pikiran melintas di benakku. Mungkin ada mata-mata mereka di kompleks perumahan. Aku dengan tenang berkata, aku bisa berbicara. Tapi film akan segera mulai. Tunggu sampai aku dan Bingling selesai menonton film, lalu aku akan berbicara dengan mereka. Kalian juga tidak ingin Bingling tahu tentang ini, kan? Pria itu mengancam dengan kejam, jangan macam-macam. Atau kamu akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Aku berjalan ke sisi Luo Bingling. Dia terus melihat ponselnya tadi, tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini. Bingling. Mau popcorn? Aku sendiri yang menawarkan. Luo Bingling menggelengkan kepalanya. Katanya, popcorn bikin gemuk, aku tidak makan. Kalau begitu, ayo masuk, waktunya sudah hampir tiba. Kami segera masuk ke ruang teater setelah memeriksa tiket. Lin Tian bilang setelah menonton film baru dibicarakan, dia takut mengganggu Nona Luo. Tidak berani bertindak kasar, jadi kita mungkin harus menunggu. Pria yang mengancamku itu berkata kepada seorang pemuda. Pemuda ini bernama Li Feng. Dia adalah Tuan Muda Li yang dihubungi oleh Satpam Kompleks Perumahan. Dia sebelumnya mencari detektif swasta untuk menyelidikiku. 2 atau 3 jam, detektif swasta memberikan data rinci Lin Tian kepadanya. Lin Tian begitu biasa. Tentu saja tidak sulit untuk menyelidikinya. Setelah Li Feng melihat data Lin Tian, dia hampir muntah darah karena marah. Luo Bingling adalah wanita yang sangat berbakat, ratusan miliar aset keluarga Luo akan menjadi miliknya di masa depan. Sementara data Lin Tian menunjukkan, Lin Tian hanyalah orang yang sangat biasa. Tapi sekarang, Luo Bingling sebenarnya tinggal bersama Lin Tian. Dasar bajingan, Li Feng mengutuk dalam hatinya, dia merasa Lin Tian adalah orang biasa. Berani membuatnya menunggu. Film apa yang mereka tonton? Belikan aku tiket juga. Baik, Tuan Muda Feng. Tidak lama kemudian, Li Feng mendapatkan tiket film. Setelah memasuki ruang teater, dia segera menemukan. Aku dan Luo Bingling duduk bersama. Tukar tempat duduk denganmu, ini tiketku. Li Feng membayar untuk bertukar tempat duduk dengan orang lain, duduk di tempat yang bisa melihatku dan Luo Bingling. Film akan segera dimulai. Yang ditayangkan kali ini adalah film aksi blockbuster. Dulu aku sangat menyukai film aksi semacam ini. Adegan perkelahian yang brutal, benar-benar membuat orang bersemangat. Tapi sekarang, aku baru menonton sebentar, aku sudah tidak tahan untuk terus mengerutkan kening. Sejak menjadi Grandmaster Dansa, di mataku, banyak perkelahian di film terlalu kekanak-kanakan. Terlalu dibuat-buat, banyak gerakan yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan, penuh dengan celah. Aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika aku menjadi sutradara aksi, mungkin aku juga bisa sukses besar. Menghasilkan banyak uang. Namun, dibandingkan dengan menghasilkan uang dari siaran langsung sekarang, uang yang dihasilkan sebagai sutradara aksi sangat sedikit. Sambil berpikir begitu, pikiranku mulai melayang jauh, dan aku mulai melamun sedikit. Luo Bingling malah menonton dengan penuh perhatian. Dia juga sedang belajar seni bela diri sekarang. Tidak seperti gadis-gadis biasa, dia sangat terpesona oleh film aksi seperti ini. Saat itu, aku merasakan tatapan dari kiri belakang, terus menatap ke arah kami. Sebenarnya, sejak awal, aku sudah menyadari dia bertingkah mencurigakan, mengawasi kami. Tapi aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Katakanlah Luo Bingling, bahkan jika dia hanya gadis biasa. Dengan penampilannya yang luar biasa, orang yang mengejarnya pasti tak terhitung jumlahnya. Apalagi, keluarga Luo memiliki aset luar biasa, yang menarik perhatian banyak orang. Ketika film diputar setengah jalan, Luo Bingling sepertinya juga menyadari sesuatu yang aneh. Dia tanpa sengaja menoleh. Kebetulan melihat Li Feng yang sedang menatap kami. Li Feng mungkin tidak menyangka akan ketahuan, dalam kepanikan. Dia segera menundukkan kepalanya, mengira lampu di bioskop redup. Luo Bingling tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi Luo Bingling langsung mengenalinya. Li Feng. Luo Bingling diam-diam mengerutkan kening. 3 tahun lalu, Li Feng secara tidak sengaja melihat Luo Bingling. Sejak itu dia mulai mengejarnya dengan gila-gilaan. Luo Bingling telah menolak dengan jelas berkali-kali, tetapi dia masih terus mengejar dan mengganggu. Luo Bingling sebelumnya telah menyelidiki latar belakang Li Feng, aset keluarganya sekitar 3 hingga 500 juta. Bagi orang biasa, ini memang angka astronomi, bisa dibilang sangat kaya. Tapi jika dibandingkan dengan keluarga Luo, itu sangat jauh berbeda. Luo Bingling tiba-tiba mendekatkan kepalanya ke telingaku dan berbisik. Lin Tian, di masa depan kita pasti harus bergandengan tangan di depan umum. Bagaimana kalau kita mencobanya sekarang? Begitu aku mendengar itu, hatiku berbunga-bunga. Hal baik seperti ini. Bagaimana mungkin aku menolak? Jadi aku mengangguk tanpa ragu dan berkata, baiklah. Luo Bingling mengulurkan tangannya. Aku buru-buru mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan gioknya. Tangannya sedikit bergetar, terlihat jelas dia tidak terbiasa dengan kontak fisik seperti ini. Tapi bagaimanapun juga kami sudah menikah, bergandengan tangan adalah tindakan yang sangat normal antara suami dan istri. Mungkinkah di luar nanti, kita bahkan tidak bisa bergandengan tangan? Bukankah itu hanya berjabat tangan?
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita sudah menikah. Jika aku bahkan tidak mengizinkannya menyentuh tanganku, itu akan terlalu berlebihan. Jika terus begini, lebih baik tidak membuang waktunya. Mungkin itu juga yang dipikirkan Luo Binglin. Perlahan tangannya mulai rileks. Dan jantungku berdebar kencang tanpa sadar. Tangan kecil Luo Binglin begitu lembut dan halus. Terasa sangat nyaman saat digenggam. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku menggandeng tangan seorang gadis, apalagi gadis seperti Luo Binglin. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat itu, aku terkejut menyadari bahwa sebuah peti harta karun hitam perlahan muncul di atas kepala Luo Binglin. Peti harta karun ini terlihat tidak semewah peti harta karun perak sebelumnya. Aku diam-diam menebak, yang sebelumnya adalah peti harta karun perak. Apakah yang ini peti harta karun tingkat besi hitam? Aku tak bisa menahan diri untuk mengamati orang-orang di sekitarku, tetapi mereka semua fokus menonton film. Sama sekali tidak menyadari peti harta karun besi hitam mencolok di atas kepala Luo Binglin. Aku berpikir dalam hati. Aku dan Binglin bergandengan tangan, dan peti harta karun ini muncul. Peti harta karun sebelumnya muncul ketika aku baru tiba di rumah. Aturan apa yang ada di balik ini? Aku memeras otakku, tetapi tetap tidak bisa memahaminya. Jika peti harta karun muncul karena emosi Luo Binglin terpengaruh, lalu saat menandatangani surat nikah, emosinya juga cukup bergejolak. Kenapa tidak ada peti harta karun di atas kepalanya? Jika karena kontak fisik, tetapi sebelum aku memeluknya saat baru masuk kamar, peti harta karun sudah muncul. Binglin, ada nyamuk. Aku mendapat ide. Aku melepaskan tangan Luo Binglin dan melambai ke arah kepalanya. Hei, ajaibnya, peti harta karun besi hitam itu menghilang seketika saat menyentuh tanganku. Setelah aku menurunkan tanganku, aku kembali menggenggam tangan Luo Binglin, dan kali ini, aku dengan berani menggenggam jari-jarinya. Luo Binglin menunduk dan melihat tangan kami yang saling menggenggam erat. Genggaman biasa dan menggenggam jari. Tentu saja berbeda jauh. Dia mungkin berpikir dalam hati, orang ini benar-benar berani. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya tidak menarik tangannya. Lagi pula, hari ini adalah hari spesial pernikahan kami. Dia mungkin tidak ingin merusak suasana hatiku. Hanya kali ini saja, tidak akan ada yang lain. Luo Binglin mendekatkan kepalanya padaku dan berbisik. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan berusaha keras untuk mengembalikan perhatiannya ke film. Tak disangka, kotak harta karun tingkat besi hitam ini benar-benar mengeluarkan keterampilan seperti itu. Lumayan juga. Dalam hati aku berpikir, seketika, banyak informasi tentang Erhu membanjiri pikiranku. Ternyata, kotak harta karun besi hitam ini mengeluarkan keterampilan Master Erhu. Butuh waktu sekitar 10 menit bagiku untuk mencerna informasi ini. Keterampilan Master Erhu ini setara dengan memberiku pengalaman bermain Erhu selama sekitar 50 tahun. Sekarang tingkat Erhuku jauh melampaui pecinta Erhu biasa. Diperkirakan, di seluruh negeri, tingkat Erhu yang bisa melebihi diriku tidak lebih dari 10 orang. Aku tidak bisa menahan diri untuk bercanda pada diri sendiri. Jika aku pergi ke taman dan memainkan sebuah lagu sekarang, mungkin bisa membuat banyak kakek nenek menangis. Tetapi Li Feng, matanya melotot lebar, hampir keluar saat dia duduk tadi. Mungkin dia tidak melihat kita bergandengan tangan. Sekarang kita berdiri, dia bisa melihatnya dengan jelas. Aku dan Luo Bingming tidak hanya bergandengan tangan, tetapi juga saling menggenggam erat. Lin Tian. Keparat kau, Lin Tian. Li Feng mengutukku habis-habisan dalam hatinya. Penampilannya yang marah dan putus asa itu. Diperkirakan paru-parunya akan meledak karena marah. Baru sekarang dia menyadari bahwa aku dan Luo Bingming tampaknya adalah sepasang kekasih sejati. Mungkin kami sudah tinggal bersama. Bahkan, memikirkan ini, api di hati Li Feng melonjak naik. Setelah keluar dari ruang tersembunyi, Lin Tian berkata kepadaku, Lin Tian, kamu tunggu di luar, aku mau ke toilet. Aku mengangguk dan berjalan keluar terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Li Feng juga keluar. Luo Bingming dengan wajah dingin, berjalan di depannya dan mengancam tanpa basa-basi. Li Feng, Lin Tian adalah pacarku. Jika kamu berani macam-macam, aku akan mencoba segala cara untuk membuat keluarga Li kalian bangkrut dalam waktu setengah tahun. Jika tidak percaya, mari kita lihat saja nanti. Wajah Li Feng berubah pucat dan merah, dan masih dengan keras kepala membujuk. Lin Tian hanyalah orang biasa. Latar belakang keluarganya juga biasa saja. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Luo Bingming mendengus dingin dan berkata dengan dingin. Sebaiknya kau ingat kata-kataku, dan jika kau memberitahu orang lain ingin meminjam pisau untuk membunuh, aku juga tidak akan melepaskanmu. Di kompleks ini, apakah ada orang yang kau atur? Suruh dia segera pergi. Jika kau berani mengawasi kami lagi, tanggung sendiri akibatnya. Setelah berbicara, Luo Binglin berbalik dan pergi. Li Feng menggertakkan giginya dengan wajah penuh kekesalan, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya
Kekuatan keluarga Li mereka dan keluarga Luo sangat berbeda, sama sekali tidak bisa bersaing. Pada akhirnya, dia hanya bisa menelan kekesalan ini. Aku baru saja berjalan keluar tempat persembunyian, pria yang sebelumnya mengancamku muncul. Dia tampak puas diri dalam pandangannya. Aku mengikuti Luo Binglin keluar. Pria itu membawaku ke tempat yang terpencil. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia berkata dengan kejam, "Bocah, kau si kata kodok, masih ingin makan daging angsa? Tahu apa yang akan terjadi?" Aku menatapnya dengan ekspresi tenang. "Tidak tahu. Coba ajari aku." Dalam hati berpikir, selama orang ini berani bertindak, aku jamin akan menghajarnya hingga dia tidak bisa menemukan arah utara, membuatnya bahkan ibunya tidak mengenalinya. Bising. Tepat pada saat ini, ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Dia melihatnya. Itu dari Li Feng. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menjawab, "Belum memanggil Tianba? Biarkan dia pergi." Li Feng berkata di ujung telepon sebelum menutup telepon. Pria itu tampak tak berdaya, melotot tajam padaku, dan meninggalkan sebuah kalimat. "Bocah, kau beruntung." Setelah berbicara, dia buru-buru pergi. Aku berdiri di tempat, berpikir dalam hati. Mungkin Luo Binglin telah menemukan gerakan kecil mereka dan menekan pihak lawan. Jadi orang ini tiba-tiba menyerah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Cih, perasaan dilindungi oleh istri benar-benar tidak buruk. Tanpa sadar, wajahku menunjukkan senyum tipis. "Hei, Lin Tian. Kau tadi lari kemana?" Begitu kami bertemu, Luo Binglin melihat ke atas dan ke bawah. Memandangku dari atas sampai bawah, melihat ekspresinya, seolah diam-diam merasa lega. Mungkin dia lega melihatku tidak babak belur, tidak dipukuli orang. Aku keluar juga tiba-tiba ingin ke toilet, aku menjelaskan dengan santai, dan sama sekali tidak berniat menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. "Lin Tian, aku baru saja menerima telepon. Ada sedikit masalah di perusahaan, aku harus segera pergi menanganinya. Malam ini aku tidak akan makan malam di rumah. Kau urus dirimu sendiri saja." Setelah selesai berbicara, Luo Binglin langsung pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, sebagai pemilik perusahaan, bahkan di hari Minggu pun, beberapa hal penting harus dia tangani sendiri. Sepertinya aku juga harus segera mencari cara untuk mendapatkan uang, pikirku dalam hati. Lalu mencari toko dan membeli topeng yang sangat pas untukku. Topeng ini sangat rapat, bisa menutupi seluruh wajah dengan rapat, ditambah lagi aku bisa mengubah suara dengan tenaga dalam. Bahkan jika orang yang kukenal datang, dia pasti tidak akan mengenaliku. Membuka aplikasi Huayin, aku dengan cepat memblokir dan menghapus belasan penggemar, lalu mengaktifkan semua pengaturan privasi. Aplikasi Huayin di negara kita ini adalah pemimpin di dunia video pendek, lalu lintasnya sangat besar, para penyiar papan atas di platform itu mendapatkan banyak uang. Aku tidak punya ambisi sebesar itu, hanya berharap setiap bulan bisa mendapatkan sedikit uang. Aku pasti akan berkembang ke arah petualangan luar ruangan, atau menampilkan seni bela diri, tetapi sekarang ada keterampilan ini. Pilihan juga semakin banyak. Aku tidak tahu konten jenis apa yang akan memiliki banyak penggemar, aku segera mencari di internet. Dan segera menemukan beberapa penyiar erhu yang bermain cukup bagus, penggemarnya sudah jutaan. Sebaliknya penyiar seni bela diri, jumlah penggemarnya sangat sedikit. Situasi ini sangat di luar dugaanku. Awalnya aku berpikir, penyiar seni bela diri akan memiliki lebih banyak penggemar. Mungkinkah karena erhu termasuk budaya tradisional, platform memberikan dukungan lalu lintas, dan konten non-kekerasan seperti ini mudah menyesatkan anak-anak. Jadi lalu lintasnya sangat sedikit, aku berpikir berulang kali, aku merasa kemungkinan ini sangat besar. Beberapa penyiar erhu ini, meskipun bermain cukup bagus, tetapi masih jauh dari level master. Dengan kemampuanku, jika aku berkembang ke arah ini, aku pasti bisa menarik banyak penggemar. Aku menghitung dalam hati, menghasilkan uang untuk biaya hidup seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah aku memutuskan untuk mencoba jalur penyiar erhu ini terlebih dahulu. Penyiar seni bela diri dan penyiar luar ruangan. Harus lari ke seluruh dunia dan memeras otak untuk memikirkan konten, tetapi bermain erhu jauh lebih mudah. Duduk di mana saja dan mulai bermain. Ayo beli erhu dulu. Setengah jam kemudian, saya tiba di sebuah toko alat musik. "Halo, pelanggan, alat musik apa yang ingin Anda beli?" Bos menyambut dengan senyum lebar. Saya langsung melihat erhu-erhu yang tergantung di dinding dan berkata, "Bos, apakah ada erhu dengan harga di bawah 2.000 dan kualitasnya lumayan?" Erhu murah bisa didapatkan hanya dengan beberapa ratus ribu, tetapi bagaimanapun juga saya adalah master erhu, terlalu murahan untuk menggunakan yang seperti itu. Adapun yang terlalu mahal, saya tidak punya uang dan benar-benar tidak mampu membelinya. Pelanggan. Tentu saja ada, tetapi jika Anda baru memulai, saya sarankan Anda membeli yang seharga beberapa ratus ribu saja. Tidak perlu membuang-buang uang. Bos menasihati dengan sabar. Saya menyela sambil tersenyum. "Bos, Anda membuka bisnis,
Tetapi Anda malah menyarankan pelanggan untuk membeli yang murah. Tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Bos menggelengkan kepalanya tanpa daya. Siapa yang tidak ingin menghasilkan uang? Tetapi saya khawatir barang bagus akan disia-siakan. 9 dari 10 orang membelinya kembali dan membuangnya setelah beberapa kali memainkannya. Bahkan ada beberapa orang yang sama sekali tidak tahu cara menggunakannya dan bersikeras bahwa itu adalah masalah kualitas dan ingin mengembalikannya. Saat mengatakan ini, bos tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terlihat bahwa dia benar-benar mencintai alat musik tradisional. Tetapi pasar alat musik tradisional saat ini memang semakin buruk dari hari ke hari. Bos, saya tahu sedikit tentang erhu ini. Saya menjawab sambil tersenyum. Bos mengangguk dan berbalik untuk mengambil sebuah erhu dan memperkenalkannya. Kalau begitu saya rekomendasikan erhu cendana ungu ini. Coba lihat, kayu alat musik ini padat, menghasilkan suara yang jernih dan nyaring. Tidak ada noise. Bisa digunakan untuk ujian maupun kompetisi. Harga awal piano ini lebih dari 2.000. Sebelumnya dibeli oleh seseorang dan dikembalikan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa membawanya dengan harga 1.500. Bos, bisakah saya mencobanya? Saya bertanya. Tentu saja. Saya mengambil erhu. Mata bos langsung berbinar. Dari cara saya menerima, gitar alat musik, saja, dia mungkin sudah bisa menebak bahwa saya bukan orang awam. Padahal sebelumnya saya belum pernah menyentuhnya sama sekali. Tetapi rasanya seperti sudah memainkannya selama beberapa dekade. Saya juga diam-diam mengagumi di dalam hati. Aku duduk dan mulai mencobanya dengan santai. Aku tidak mengeluarkan semua kemampuan tingkat masternya. Namun, bahkan pada level ini, itu jauh lebih baik daripada penggemar erhu biasa. Saat itu, seorang pria tua mengenakan pakaian tang berjalan ke tangga di lantai 2, mendengarkan dengan tenang, dengan tatapan persetujuan di matanya dari waktu ke waktu. Setelah lagu selesai, pria tua berpakaian tang itu bertepuk tangan dan bersorak. Anak muda. Aku tidak menyangka bahwa pada usia muda, tingkat erhumu sangat tinggi. Aku ingin tahu dari guru hebat mana kamu belajar? Bos buru-buru memperkenalkan di samping. Pelanggan, ini adalah senior lama di industri kita. Seorang profesor universitas, pencapaiannya di bidang erhu sangat tinggi. Senior, saya tidak memiliki guru khusus yang mengajari saya. Aku berdiri dan menggelengkan kepalaku. Pria tua berpakaian tang itu tampak terkejut. Tanpa bimbingan guru, Anda dapat mencapai level ini di usia muda. Ini sangat jarang. Bos, itu dia. Tolong bantu saya membungkusnya. Aku merasa cukup puas. Bos ini tidak membodohiku. Oke. Bos mengambil erhu dan memasukkannya ke dalam ransel dengan cepat. Anak muda, ini WeChat keluarga kami. Jika Anda mengalami kesulitan dengan erhu di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Aku tidak percaya. Pria tua berpakaian tak menghargai bakat dan berkata dengan antusias. Oke. Aku menambahkan WeChat pria tua berpakaian tang itu sebelum meninggalkan toko alat musik. Wu tua, anak muda ini terlalu hebat, aku telah memainkan erhu selama 20 tahun. Tingkatnya hampir sama dengannya. Bos tampak kagum. Pria tua berpakaian tang itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia baru saja mendapatkan kecapi ini dan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Dengan bakatnya, jika diberi waktu, dia mungkin menjadi master generasi. Ketika bos mendengarnya, matanya penuh keterkejutan, dia tidak pernah menyangka. Evaluasi pria tua berpakaian tang terhadapku akan sangat tinggi. Pergi. Pria tua berpakaian tang itu meletakkan tangannya di punggungnya. Dan pergi perlahan. Bagaimana mungkin Wu tua dan pemilik toko tahu bahwa aku sudah berada di level master? Aku hanya menyembunyikan satu tangan barusan. Setengah jam kemudian, aku datang ke tempat sepi di tepi sungai. Aku tidak terburu-buru merekam video, tetapi pertama-tama mengambil erhu dan berlatih 3 kali. Erhu ini di tanganku sudah mahir digunakan. Sebuah lagu. Pacuan kuda, dipersembahkan untuk semua orang. Aku memakai topeng. Mulai merekam video, dengan cepat, sebuah lagu selesai. Aku memeriksa efek rekaman ponsel, meskipun tidak terlalu sempurna. Tapi cukup untuk membuat video pendek, dukungan erhu dipersembahkan untuk semua orang. Segera setelah itu, aku mulai merekam video kedua, merekam 10 video sekaligus. Baru aku berhenti. Aku berencana mengunggah 2 video setiap hari. Video ini cukup untuk 5 hari. Sungguh berharap platform bisa memberikan rekomendasi. Aku tidak punya uang untuk membeli traffic, aku bergumam dalam hati. Kemudian, saya mengunggah 2 video di antaranya. Video tersebut dengan cepat disetujui, dan mencapai 300 tayangan dengan lalu lintas tingkat pertama. Big Data segera mulai mendorong videoku kepada pengguna yang menyukai konten semacam ini. Jika data 300 exposure ini tidak ideal, maka video ini akan benar-benar gagal. Bermain erhu mengapa masih memakai topeng? Lin Sui adalah penggemar erhu. Menemukan salah satu video yang aku unggah, aku memakai topeng, dan data videonya tidak terlalu bagus. Dia awalnya ingin langsung menggeser, tetapi karena rasa ingin tahu, dia masih tinggal lebih lama.
Lin Sue menatap langsung ke Ling Tian di video. Matanya penuh kejutan dan kekaguman, dia hanyalah seorang penggemar erhu biasa. Dirinya tidak bisa memainkannya, tetapi karena sudah banyak mendengar lagu, tingkat apresiasinya masih ada. Lagu, Pacuan Kuda, yang dimainkan Ling Tian seolah memiliki kekuatan magis, langsung membuatnya bersemangat. Semangat megah dalam lagu itu seolah benar-benar membawanya ke padang rumput tak terbatas itu, membuatnya merasa seperti sedang menunggangi kuda yang gagah. Terlalu hebat, para streamer yang aku ikuti dibandingkan dengannya. Benar-benar tidak bisa ditonton, Lin Sue tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Segera setelah itu, tidak sabar untuk mengklik avatar aku, melihat aku masih memiliki karya lain, dia segera menonton dengan penuh perhatian. Luar biasa, lagu ini juga sangat indah, orang ini pasti seorang streamer harta karun. Lin Sue sangat bersemangat, segera mengikuti Ling Tian, juga dengan cepat menyukai karya Ling Tian. Komentar, koleksi, teruskan. Seluruh rangkaian operasi selesai dalam satu gerakan. Semuanya, aku menemukan seorang tokoh super. Lin Sue telah bergabung dengan banyak grup penggemar erhu. Saat ini, dia segera merekomendasikan aku kepada orang lain di grup. Benarkah? Seseorang bertanya dengan ragu. Peduli apa benar atau tidak. Rekomendasi dari Linda Meinu, pasti harus dilihat. Betul sekali. Segera diatur. Beberapa orang yang online di grup merespons. Lin Sue sebelumnya pernah memposting foto di grup. Dia adalah seorang wanita cantik yang diakui semua orang. Semua orang tentu bersedia memberinya muka. Jika ini bukan bos besar, aku akan mengirimkan foto hadiah kepada kalian. Lin Sue mengeluarkan pernyataan berani. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di grup dengan cepat mengklik tautan yang dia bagikan. Setelah menonton 2 video, mereka semua sangat bersemangat. Wow, orang ini benar-benar ahli. Aku merasa level ahli ini jauh lebih kuat daripada streamer yang aku ikuti. Benar, kan? Streamer itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan ahli ini. Sayang sekali. Tidak bisa melihat foto hadiah Linda Meinu. Semua orang di grup berdiskusi dengan heboh. Di antara mereka, beberapa bergabung dengan grup lain dan dengan cepat membagikan video saya ke grup lain. Kakek, cepat lihat video ini. Di sebuah villa mewah, seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun berlari ke hadapan kakeknya. Kakeknya adalah Wu Lao yang pernah ditemui Lin Tian sebelumnya. Apakah streamer erhu ini memiliki level master? Gadis itu bertanya dengan wajah penuh harap. Master tidak semudah itu didapat. Wu Lao berkata sambil tersenyum, kakekmu telah memainkan erhu seumur hidup. Baru dalam 2 tahun terakhir ini aku bisa dianggap sebagai master. Kakek, lihat saja, aku merasa dia bermain lebih baik daripada Anda. Gadis itu merajuk. Wu Lao mengambil tablet dan menekan tombol putar. Setelah mendengarkan sebuah lagu, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar ulang sedikit. Wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, orang di video itu memang memiliki level master. Meskipun peralatan rekaman biasa saja. Dan erhu itu bukanlah sesuatu yang mahal. Wu Lao masih bisa memastikan bahwa pihak lain memang ahli. Memiliki kekuatan tingkat master. Wu Lao menatap erat erhu Lin Tian di video itu. Dia selalu merasa bahwa alat musik ini terlihat agak familiar. Mungkinkah Xiaolin? Pikiran ini terlintas di benak Wu Lao, tetapi dengan cepat dia menyangkalnya sendiri. Dalam ingatannya, level Lin Tian tidak sehebat ini, dan Lin Tian terlalu muda. Bahkan jika dia mulai berlatih erhu sejak dalam kandungan, tidak mungkin dia bisa menjadi master. Kakek, dia punya video lain. Gadis itu mengingatkan dari samping. Wu Lao segera mengklik video kedua. Juga menonton 2 kali. Xiao Yu, kamu benar. Levelnya lebih tinggi dari kakek, Wu Lao mengakui dengan jujur. Benarkah? Gadis itu tampak terkejut. Wu Lao mengangguk dengan serius dan berkata, levelnya memang lebih tinggi dari kakek, dan perbedaannya cukup besar. Kakek hanya nyaris mencapai level master. Dia jauh lebih kuat dari kakek, lanjut gadis itu, kakek. Meskipun dia memakai masker, dilihat dari suara dan tangannya, usianya seharusnya belum mencapai 40 tahun. Wu Lao menjawab, Xiao Yu. Anda menggunakan akun microadjust kakek untuk meneruskan ini, level yang begitu tinggi, jumlah suka terlalu sedikit. Sayang sekali. Oke. Kakek. Gadis itu bergerak cepat dan segera membantu Wu Lao meneruskan video saya. Wu Lao adalah seorang master erhu. Dia juga seorang profesor universitas, banyak orang memperhatikannya. Semua orang melihat video yang direkomendasikannya. Banyak yang berdatangan untuk menonton. Dengan cara ini, berbagai data video Lin Tian meningkat pesat. Bos, ada video dengan data abnormal di sini. Saya memeriksanya dan ternyata direkomendasikan oleh master erhu Wu Lao. Wu Lao juga mengatakan dalam video. Orang ini lebih tinggi levelnya dari dia. Seorang dukungan operasi level 5 di platform Huaing mengirim pesan di grup kerja. Segera, seorang pemimpin tim operasi level 4 datang. Setelah dia selesai menonton video, matanya langsung berbinar. Berbagai data video ini sangat bagus. Ditambah lagi dengan rekomendasi Wu Lao.
Berdasarkan pengalamannya, kedua video ini berpotensi menjadi viral. Cepat. Beri kedua video ini exposure level 4. Exposure pertama hanya memiliki 300 tampilan. Exposure level 4 dapat mencapai 100.000 hingga 120.000 tampilan. Namun, izinnya paling tinggi. Dia hanya bisa memberikan exposure level 4. Supervisor wilayah level 3 bertanggung jawab atas rekomendasi lalu lintas level 5 dan 6. Mungkinkah ada Master Erhu diam-diam bergabung dengan platform kami? Supervisor level 3 ini buru-buru memeriksa video tersebut, dan setelah melihatnya, dia langsung terkejut. Di bagian komentar video, sudah ada 2 Master Erhu yang meninggalkan pesan. Wu Lao dan Master lainnya menilai bahwa orang dalam video memiliki level Master. Segera berikan lalu lintas level 6 ke kedua video ini. Supervisor level 3 ini dengan tegas memerintahkan. Meskipun melakukan hal ini tidak sesuai dengan prosedur standar, ada dukungan dari 2 Master Erhu. Memberikan lalu lintas 6 tingkat ke video ini dapat diterima. Aku pulang ke rumah dan tidak sempat melihat ponselku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa jumlah suka pada 2 videoku telah melebihi 300.000. 5 hari untuk memposting 10 video yang telah direkam. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengumpulkan 50.000 penggemar. Aku hanya bisa melakukan siaran langsung jika aku memiliki 50.000 penggemar. Aku diam-diam menghitung dalam hati. Setelah membeli Erhu, hanya tersisa 5.000 yuan di kartu bangku. Uang ini, pengeluaran hidup 2 orang tidak akan bertahan lama. Tinggal di rumah Luo Bingbing yang bagus. Tidak masuk akal jika aku masih membiarkannya makan lobak dan kubis bersamaku. Aku tidak tahu apakah jumlah suka telah melebihi 100. Aku mengeluarkan ponselku dengan gugup. Ini terkait dengan apakah aku bisa menghasilkan uang dan menghidupi istriku. Ya, mataku langsung membelalak. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Jumlah suka pada 2 video sebenarnya telah melebihi 300.000. Lebih dari 150.000 komentar. Jumlah repost juga melebihi 200.000. Jumlah penggemar langsung meningkat menjadi 300.000. Seluruh tubuhku terkejut. Aku buru-buru memeriksa data latar belakang. Total penayangan gabungan dari 2 video sebenarnya telah mencapai lebih dari 6 juta. Apa yang terjadi? Apakah platform Huaing gila? Aku penuh keraguan. Bahkan jika tingkat kemampuanku lumayan, kedua video ini memiliki tanda-tanda menjadi viral. Tetapi dalam keadaan normal, seharusnya tidak menjadi begitu populer begitu cepat. Ternyata seperti ini. Aku membaca dengan cermat bagian komentar. Akhirnya aku menyadari. Ternyata Tuan Wu dan seorang lagi Master Erhu merekomendasikan. Mereka juga mengatakan bahwa aku memiliki tingkat keahlian Master. Dalam situasi ini, platform Huaing pasti akan memberikan banyak dukungan lalu lintas. Terima kasih, Tuan Wu. Terima kasih, Tuan Wu. Aku buru-buru membalas di bagian komentar untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua Master. Haruskah aku memposting video yang tersisa sekarang? Aku merenungkan dalam hati. Setelah berpikir lama, aku memutuskan untuk membatalkannya. Posting 2 video setiap hari. Ini dapat lebih baik mempertahankan keaktifan akun. Sekarang ada cukup banyak penggemar. Syarat untuk siaran langsung telah terpenuhi. Namun, siaran langsung pertama masih harus menunggu. Diperkirakan aku masih bisa mendapatkan banyak penggemar lagi. Aku berpikir dalam hati bahwa pertunjukan siaran langsung pertama dapat menghilangkan rasa malu. Ding, Wei Xinku berdering. Itu adalah pesan dari Tuan Wu. Lin kecil, apakah pria bertopeng di Huaing itu kamu? Wu Lao sebenarnya merasa kemungkinannya kecil, tetapi masih bertanya dengan secercah harapan. Wu Lao, manusia bertopeng itu adalah aku. Aku tidak ingin hidupku terganggu. Aku mohon bantu rahasiakan ini. Terima kasih banyak atas rekomendasinya. Aku segera membalas Wu Lao. Ternyata benar-benar Xiao Lin. Melihat balasanku, Wu Lao sangat terkejut. Xiao Lin, tak disangka itu benar-benar kamu. Di antara anak muda, ada orang sehebat kamu, kami orang tua ini benar-benar merasa tenang. Wu Lao awalnya tampak terkejut. Wu Lao selalu khawatir, takut warisan keahlian ini tidak ada penerusnya. Dan kemunculanku seperti secercah harapan, membuat beban berat di hatinya terangkat. Aku dengan rendah hati menjawab, Wu Lao, Anda terlalu memuji saya. Di jalan Erhu ini, masih banyak yang harus saya pelajari dari para senior seperti Anda. Tidak hanya kemampuannya kuat, tetapi juga sangat rendah hati. Jarang sekali. Xiao Lin, aku akan membicarakannya dengan beberapa teman lama lainnya. Biarkan mereka juga membantumu memberikan rekomendasi. Setelah Wu Lao berkata demikian, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon seorang Master Erhu. Dalam setengah jam berikutnya, Wu Lao menghubungi beberapa orang berturut-turut. Para senior yang sangat dihormati di bidang Erhu. Sekarang ada 5 Master Erhu lagi yang mendukung. Mereka sepakat bahwa manusia bertopeng memiliki kekuatan seorang Master Erhu. Manajer tingkat 3 yang bertanggung jawab atas promosi videoku. Melapor kepada direktur dengan wajah bersemangat. Berikan dia lalu lintas tingkat 7? Tidak bisa. Langsung berikan lalu lintas tingkat 8. Direktur menggigit bibirnya dan mengambil keputusan.
Ketahuilah bahwa lalu lintas tingkat 7 paling banyak dapat menghasilkan 11 juta exposure. Sedangkan lalu lintas tingkat 8 dapat mencapai 30 juta hingga 35 juta. Adapun lalu lintas tingkat 9 tertinggi, itu bahkan tidak memiliki batasan. Direktur langsung memberikan lalu lintas tingkat 8. Apakah langkah ini terlalu besar? Bagaimana kalau kita amati dulu dan lihat efek umpan balik dari kumpulan lalu lintas tingkat 7? Manajer tingkat 3 mulai ragu di dalam hatinya. Bagaimanapun, jika data ini tidak berhasil, dia juga harus bertanggung jawab. Direktur melambaikan tangannya dan menjelaskan, 7 master bersama-sama memberikan rekomendasi. Kita tidak bisa tidak menghargai wajah ini. Selain itu, atasan selalu dengan gencar menganjurkan untuk mempromosikan budaya tradisional. Kita harus merebut kesempatan ini. Oke, Direktur. Begitulah, video saya didorong oleh Big Data ke lebih banyak orang. Banyak orang awalnya tidak tertarik dengan Erhu, tetapi karena data video saya sangat menarik, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengkliknya. Berkat tingkat permainan tingkat master, banyak orang menjadi penggemar, yang awalnya tidak tertarik pada Erhu. Tapi permainan ini terlalu bagus, saya langsung menyukainya. Erhu yang saya mainkan hampir seperti kebisingan. Dibandingkan dengan orang lain, itu tidak bisa didengarkan. Jangan putus asa, di atas. Saya akan membakar kertas untuk Anda. Dengan peningkatan promosi. Data kedua video saya meroket seperti roket. Saya sering menyegarkan halaman. Melihat data naik, hati saya penuh kejutan. 400.000, 500.000, 600.000. Jumlah penggemar terus meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, jumlah penggemar langsung menembus 1 juta, dan momentumnya tidak berkurang sama sekali. Masih terus meningkat. Tujuan 1 juta penggemar ini tercapai terlalu cepat. Saya tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dengan begitu banyak penggemar, menghasilkan uang untuk biaya hidup di masa depan tidak akan menjadi masalah kecil. Saya tidak perlu lagi makan makanan lunak setiap hari. Meskipun makan makanan lunak itu mudah, dalam jangka panjang, harga diri saya sebagai pria besar sedikit. Masih ada sedikit pengaruh. Bip bip, saat ini. Telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor asing. Halo. Saya mengangkat telepon. Halo, apakah ini Tuan Lintian? Saya dari perusahaan Huaing. Kami sangat berharap untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Setelah penandatanganan kontrak, perusahaan akan memberi Anda dukungan lalu lintas yang stabil. Sebuah suara antusias datang dari telepon. Saya bertanya. Setelah menandatangani kontrak, apakah Anda harus melakukan streaming langsung setiap hari untuk jangka waktu tetap sesuai dengan kontrak? Tepat, Tuan Lintian. Hak dan kewajiban selalu setara. Streaming langsung untuk jangka waktu tertentu setiap hari juga sangat diperlukan untuk pengembangan Anda sendiri. Pihak lain menjelaskan dengan sabar. Saya berpikir sejenak dan berkata, maaf, saya saat ini tidak mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak. Jika saya memiliki ide tentang ini di masa depan, saya pasti akan memprioritaskan perusahaan Anda. Oke, Tuan Lintian, Anda dapat mempertimbangkannya dengan cermat lagi. Oke, setelah menutup telepon, aku perlahan menjadi tenang. Bagiku, menandatangani kontrak saat ini belum cocok, aku lebih ingin berkembang dengan bebas. Lebih baik jadi ikan asin yang bebas dulu, bagaimanapun juga. Dalam hatiku, menghasilkan uang bukanlah hal utama, yang paling aku pikirkan adalah memeras lebih banyak keuntungan dari Luo Bingbing, bahkan jika aku hanya mendapatkan peti perunggu. Nilainya juga cukup besar, keluarga Luo mungkin tidak senang, Bingbing bersama dengan seorang selebriti internet. Aku hidup sampai sekarang, harus menyembunyikannya dulu, mendapatkan lebih banyak peti adalah hal yang penting. Aku berpikir dalam hati, keluarga Luo setidaknya masih mengizinkan kita tinggal bersama, jika mereka tahu aku menjadi selebriti internet. Aku benar-benar berteriak, aku baru ingat, terlalu sibuk melihat data. Aku belum makan malam, aku turun, pergi ke restoran biasa di dekat sini. Aku memesan 2 hidangan secara acak, ketika membayar, astaga. 80 atau 90 ribu rupiah hilang, jika aku tidak terkenal sekarang, biasanya aku sendiri. Benar-benar enggan menghabiskan begitu banyak uang untuk makan. Setengah jam kemudian, aku hampir selesai makan. Tiba-tiba seseorang menarik kursi di depanku dan duduk. Lintian, mari kita bicara. Orang itu berkata, perkenalkan diriku, namaku Li Feng. Aku adalah pengejar Bingbing. Keluargaku memiliki beberapa perusahaan, aset beberapa ratus miliar. Li Feng mendongak, dia baru saja menunjukkan ekspresi angkuh, cukup hebat. Lalu, aku menatapnya dengan tenang, Li Feng mendengus dingin dalam hati. Dia meminta orang untuk menyelidiki latar belakangku sampai tuntas, tahu bahwa aku hanya anak biasa, pasti sedang berpura-pura kuat saat ini. Ini ada cek senilai 500.000, kata Li Feng, mendorong sebuah cek ke hadapanku. Luo Bingbing hanya sedang gegabah sesaat, tidak lama lagi dia akan sadar, ambil uang ini. Dan segera menghilang dari sisinya, aku tertawa kecil, Li Feng. Ancaman tidak berhasil, jadi kamu mengubah taktik ini, 500.000. Memang bukan jumlah yang kecil, Lintian,
Gaji sebulan bahkan tidak sampai 5.000. 500.000 harus kamu dapatkan selama 10 tahun. Keluarga Luo memang kaya, tetapi kamu ingin mendapatkan 500.000 dari Luo Bingbing. Tidak mungkin. Li Feng menatapku dengan tajam. Chen Sheng berkata, aku tidak tahu rayuan apa yang kamu gunakan untuk membujuk Luo Bingbing, tapi kamu hanya bisa menipu untuk sementara. Kamu tidak bisa menipu selamanya. Pada saat itu, kamu tidak akan mendapatkan uang dan malah akan mendapat masalah. Aku berkata dengan tenang, Li Feng, maafkan aku atas kejujuranku. Bahkan jika kamu menghabiskan uang untuk menyingkirkanku, apakah kamu pikir kamu bisa mengejar Bingbing? Ambil uangmu. Cepat menghilang dari hadapanku. Wajah Li Feng langsung menjadi gelap. 1 juta. Li Feng menggertakkan giginya dan mengucapkan 3 kata dengan dingin. Dia berpikir dalam hati. Selama dia bisa menyingkirkanku dari sisi Luo Bingbing, bukankah mudah untuk berurusan denganku? Uang yang dihabiskan mungkin masih bisa menghasilkan lebih banyak. Aku tidak bergeming. Jika kamu tidak pergi, aku akan menelepon Bingbing. Li Feng berdiri dengan wajah hitam karena marah. Lin Tian. Ini kartu namaku. Pikirkan baik-baik. Dalam 3 hari. Janjiku berlaku. Selama kamu pergi, 1 juta akan langsung menjadi milikmu. Li Feng menyimpan cek itu dan meletakkan kartu nama. Aku mengambil kartu nama itu dan melihatnya. Tertulis di sana, Grup Changsheng, Li Feng. Informasinya sangat sederhana. Selain itu, hanya ada nomor ponselnya. Aku mengambil ponselku dan mencari tahu. Grup Changsheng terutama bergerak di bidang catering dengan modal terdaftar 50 juta. Perusahaan belum terdaftar. Tidak banyak informasi berguna yang bisa ditemukan. Setibanya di rumah, Luo Bingbing sudah kembali, mengenakan pakaian rumah dan sedang duduk di sofa menonton TV. Melihatku masuk, dia bertanya, kamu pergi kemana? Aku makan di bawah. Bingbing, kamu sungguh? Sebelumnya, Li Feng menawarkan 1 juta untuk membuatku meninggalkanmu. Sambil mengganti sepatu, aku bercanda sambil tersenyum. Ketika aku datang di pagi hari, tidak ada sandalku. Sekarang sudah ada, dan tertata rapi di depan pintu. Hati terasa hangat. Li Feng benar-benar mencarimu lagi. Alis Luo Bingbing sedikit berkerut. Jika Li Feng hanya menggunakan uang untuk membujukku agar pergi dan tidak melakukan tindakan kecil lainnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika aku benar-benar tergoda oleh uang ini, itu hanya membuktikan bahwa aku tidak berjodoh dengannya. Apakah Li Feng melakukan tindakan berlebihan lainnya? Luo Bingbing bertanya, aku menggelengkan kepala. Berkata, tidak ada, hanya ingin menghabiskan uang untuk menyingkirkanku. 100 juta di sembarang distrik, bukankah ini meremehkanmu? Menurutku, setidaknya kamu bernilai 1 miliar. Luo Bingbing memelototiku dengan kesal. Setelah mandi, lebih baik memahami dengan jelas, tidak perlu merasa lelah. Aku duduk di sofa lain. Bertanya padanya, Luo Bingbing, berpikir sejenak, lalu berkata, pekerjaan ilegal pasti tidak bisa. Selain itu, mereka agak bias terhadap industri hiburan. Selain ini, pada dasarnya tidak ada yang istimewa, mereka cukup berpikiran terbuka dalam hal ini. Kamu tidak perlu terlalu stres. Dalam hati aku merenung, selebgram nyaris bisa dianggap sebagai setengah dari orang industri hiburan. Entitas di balik topeng ini masih harus disembunyikan dengan baik. Bahkan jika pada akhirnya aku tidak berhasil dengan Luo Bingbing, mendapatkan lebih banyak peti harta karun, hari-hari mendatang juga akan jauh lebih nyaman. Lin Tian, jangan sampai kamu mengacaukan perencanaan hidupmu hanya demi mendapatkan lebih banyak uang. Jika ada uang, habiskan lebih banyak, jika tidak ada uang, habiskan lebih sedikit. Luo Bingbing mengingatkanku. Tenang saja, tidak akan kacau. Aku menjawab. Luo Bingbing menatapku dengan ekspresi bingung, aku terkekeh dan menjelaskan. Selama tidak ada perencanaan hidup sama sekali, pasti tidak akan kacau, bukankah itu logis? Luo Bingbing terdiam sesaat. Wajahnya penuh ketidakberdayaan, merasa bahwa apa yang aku katakan sebenarnya tidak bisa dibantah. Bingbing, orang biasa berbeda dengan orang kaya seperti kalian. Kalian tidak perlu khawatir tentang uang. Orang tua membantu merencanakan hidup kalian dengan jelas dan gamblang, tetapi bagi orang biasa, menghasilkan uang adalah prioritas utama. Menikah, membeli rumah, membesarkan anak. Di mana-mana harus mengeluarkan uang, hidup saja sudah sekuat tenaga. Perencanaan hidup, itu apa? Bahkan tidak berani memikirkannya. Luo Bingbing terdiam beberapa saat, baru berkata, dalam 1 tahun, aku akan berusaha keras untuk membuat perusahaan menghasilkan keuntungan. Saat itu akan ada pembagian keuntungan, bahkan jika kartu kredit masih diblokir, kita tidak akan kekurangan uang untuk dibelanjakan. Aku melihat ke arah Luo Bingbing, dalam hati berpikir, gadis ini lumayan juga, perkataanku ini. Bukannya dia meremehkan, malah balik menghiburku, kamu lihat apa? Luo Bingbing bertanya dengan sedikit tidak nyaman. Hai, tidak apa-apa. Kamu lanjut nonton TV, aku kembali ke kamar. Pintu akan aku kunci dari dalam. Kalau ada apa-apa,
Ketuk saja pintu, aku akan segera keluar. Aku berdiri dan berkata, aku berbalik pergi, sosokku menghilang di dalam kamar. Senyum tipis muncul di wajah Luo Bingbing, menurutnya. Aku melakukan ini untuk memudahkannya mengunci pintu. Lin Tia meski tidak bisa dibilang tampan sekali, tapi juga tidak membuat orang merasa jijik. Luo Bingbing berpikir dalam hati, masuk ke kamar, aku duduk bersila. Mulai berkultivasi. Luo Bingbing salah sangka, aku berkata begitu. Karena aku benar-benar merasa perlu mengunci pintu. Aku secara kebetulan menjadi Grandmaster 5 jalan dan juga mendapatkan teknik kultivasi. Berkultivasi sesuai teknik, kekuatan setidaknya bisa meningkat sedikit. Teknik kultivasiku bernama Changhai Jue. Inti utamanya adalah langit dan bumi tanpa batas, mengumpulkan esensi langit dan bumi untuk memperkuat diri. Setelah berkultivasi setengah putaran, aku akhirnya merasa ada sedikit kekuatan yang menyatu ke dalam tubuh. Kekuatan ini perlahan bergerak di dalam meridian, menempa tubuhku. Setelah mendapatkan kotak harta karun, aku langsung melompat menjadi Grandmaster 5 jalan. Kecepatan perputaran tenaga internal lumayan cepat, 1 jam bisa menyelesaikan 1 putaran. Kecepatan kultivasiku sendiri sangat lambat ya. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Aku membuka mata, saat berkultivasi, waktu seolah berlalu dengan cepat. Efek kultivasi sebenarnya lumayan juga. Kalau terus berkultivasi, mungkin 20 tahun lagi. Aku bisa menjadi Grandmaster Agung 5 jalan. Di dunia fantasi, Grandmaster Agung 5 jalan mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi di kota ini, aku yang sekarang sebagai Grandmaster 5 jalan, sudah sangat hebat. Entah nanti bisa mendapatkan kotak harta karun emas 5 jalan atau tidak. Aku bergumam dalam hati. Efek kultivasi meski tidak bisa dibilang buruk, tapi dibandingkan dengan peningkatan langsung dari kotak harta karun, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Aku bangun mematikan lampu, bersiap untuk tidur. Entah jumlah penggemar sudah bertambah berapa. Aku membuka ponsel, langsung membelalakan mata. Saat makan tadi, jumlah penggemar baru saja melewati 1 juta. Sekarang sudah melebihi 2 juta. Mereka sangat memuji saya, hanya mereka beberapa orang. Mereka bisa memberi saya banyak penggemar. Apalagi 8 dari mereka bekerja sama, platform Huaing pasti akan memberikan sedikit muka. Lalu lintas pasti akan diatur dengan baik. Terima kasih Lao Liu, terima kasih Zhong Lao. Kiriman dari 8 master semuanya berada di atas. Saya berterima kasih satu persatu di kolom komentar. Saya ingat kebaikan mereka ini. Kemudian saya melihat ke bawah ke komentar. Selain banyak ulasan positif, ada juga banyak komentar buruk. Erhu hanyalah pertunjukan jalanan. Barang untuk mengemis tidak bisa naik ke atas panggung. Dalam hal seni, harus piano. Biola ini, master apa? Sembunyi-sembunyi. Pengecut yang memakai topeng dan tidak berani bertemu orang. Benda kampungan semacam ini juga pantas disebut seni? Jumlah suka untuk komentar ini juga cukup banyak. Era apa sekarang? Masih merasa bulan asing lebih bulat? Saya menggelengkan kepala dalam hati. Beberapa orang berlutut terlalu lama dan tulang mereka lunak. Tidak bisa berdiri sama sekali. Mari kita unggah 2 lagu lagi. Sudah lewat pukul 12. Saya dengan cepat mengunggah 2 lagu lainnya. Dalam beberapa detik, 2 lagu tersebut disetujui. Platform Huaing segera mengirimkan pesan kepada penggemar saya. Video baru master telah keluar. Tidak sia-sia begadang. Hahaha. Jumlah tampilan dan suka untuk kedua video tersebut meningkat pesat. Saya tidak lagi menatap data. Saya mematikan ponsel dan bersiap untuk tidur. Tapi saya berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur setelah berguling-guling untuk sementara waktu. Hari ini bagi saya seperti mimpi. Pertama, saya mendapatkan akta nikah dengan Luo Binglin. Kemudian pindah ke kompleks kelas atas dan kemudian secara tidak sengaja mendapatkan peti harta karun dan berubah menjadi master tari. Siang hari saya menonton film dengan Luo Binglin dan menjadi master erhu lagi. Jumlah penggemar juga melampaui 2 juta hari ini. Mungkinkah saya akan bangun besok dan menemukan bahwa semua ini adalah mimpi? Saya merasa sedikit panik di hati saya. Saya telah mendapatkan begitu banyak. Jika saya kehilangannya lagi, itu akan sangat membuat frustrasi. Setelah berjuang selama hampir 1 jam, saya akhirnya tertidur dengan linglung. Keesokan paginya, langit baru saja mulai cerah dan saya bangun. Saya menghela napas lega. Saya dapat dengan jelas merasakan energi internal yang mengalir di dalam tubuh saya dan saya juga tahu bahwa level erhu saya masih sama. Pertahankan level master. Seperti yang dikatakan Changhai Jue, efek kultivasi di pagi hari lebih baik. Aku buru-buru mulai berkultivasi. Setelah 2 siklus selesai, sudah lebih dari pukul 7. Efek kultivasi 2 siklus di pagi hari hampir setara dengan kultivasi 3 siklus di malam hari. Bingming, selamat pagi. Aku berjalan keluar, Luo Binglin sudah bangun. Selamat pagi. Apakah kamu ingin makan mie? Aku akan memasak untukmu. Begitu kata-kata itu keluar, Luo Binglin langsung menyadarinya. Kata-kata ini agak tidak pada tempatnya, senyumnya langsung memerah. Aku mengangguk. Tentu saja aku akan makan. Terima kasih atas bantuannya. Tidak masalah, kata Luo Binglin,
lalu bergegas masuk ke dapur. Luo Binglin, kata-katamu benar-benar membingungkan. Apa maksudmu tidak mendengarnya? Tidak mendengarnya? Luo Binglin bergumam dalam hati. Senyum tanpa sadar muncul di wajahku. Jika Luo Binglin bisa menyadarinya, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Sayang sekali. Saat ini, kami hanyalah pasangan formalitas tanpa esensi. Tetap lumayan bisa makan mie buatan tangan Luo Binglin. Adapun hal-hal lain yang lebih dalam, untuk saat ini aku hanya bisa memikirkannya. Aku masuk ke kamar mandi. Aku menatap diriku di cermin, dan sedikit perbedaan muncul di hatiku. Aku bahkan menyadari bahwa aku memiliki beberapa perubahan kecil. Mata, hidung, bentuk wajah. Setiap perubahan jika dilihat satu persatu sangat kecil. Tetapi jika digabungkan, wajah ini menjadi lebih harmonis dan lebih tampan. Mungkinkah itu efek dari kultivasi? Aku diam-diam berspekulasi dalam hati. Ketika aku menjadi Grandmaster Tari, tidak ada perubahan khusus pada penampilanku. Secara logika, kekuatan internal seharusnya bisa memperbaiki kondisi tubuh. Seharusnya ada perubahan yang lebih jelas. Aku berpikir, mungkin kultivasi harus dilakukan terus-menerus. Baru kemudian perubahan ini akan muncul sedikit demi sedikit. Dengan begitu, orang lain tidak akan curiga tanpa alasan. Jika ada perubahan seperti ini setiap hari, dalam waktu kurang dari 10 hari setengah bulan, aku bisa menjadi lebih tampan. Memikirkan hal ini, hatiku sangat gembira. Meskipun pria tidak menganggap penampilan sepenting wanita, tetapi jika mereka bisa menjadi lebih tampan, pria mana yang akan menolak? Ambil contoh penampilan Luo Binglin, kami sekarang berjalan bersama. Itu tidak bisa dianggap serasi. Akan lebih baik jika aku memiliki kekayaan yang besar, tetapi kenyataannya, Luo Binglinlah yang memiliki penampilan dan kekayaan. Jika orang lain tahu kami menikah, mungkin akan banyak orang yang sayang sekali bunga yang begitu indah tertancap di kotoran sapi Binglin. Mie ini terlihat sangat menggugah selera. Tak lama kemudian kami duduk berhadapan di meja makan. Luo Binglin memiliki semangkuk kecil mie di depannya dan aku memiliki semangkuk besar di depanku dengan daging dan telur di dalamnya. Juga dihiasi dengan daun bawang hijau muda terlihat sangat menggugah selera. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Luo Binglin berkata dengan lembut, aku biasanya tidak makan mie di pagi hari tetapi makan bakpao yang dibuat oleh koki di rumah. Pangsit dan sejenisnya. Jika kamu bangun jam segini kamu bisa makan yang sudah jadi. Jika kamu bangun terlambat maka kamu harus melakukannya sendiri. Dia secara khusus mengingatkanku. Saat ini mata Luo Binglin menatapku dengan sedikit keheranan seolah bertanya-tanya mengapa aku tampak lebih tampan dari sebelumnya. Sedikit tapi ketika dia melihat lebih dekat dia merasa aku tidak berubah. Saya tidak pulang pada siang hari kerja. Jika tidak ada hal lain di malam hari saya mungkin akan pulang kerja pukul 5. Saya bisa pulang sekitar pukul 4:30. Jika Anda tidak pulang untuk makan malam ingatlah untuk mengirim pesan kepada saya terlebih dahulu. Luo Binglin makan mie dalam suapan kecil sambil menjelaskan dengan teratur. Oke, aku tersenyum tipis. Saya berpikir dalam hati bahwa rasanya cukup menyenangkan memiliki istri yang peduli seperti ini. Terlebih lagi istriku adalah Dewi seperti Luo Binglin, hanya saja aku tidak tahu kapan. Untuk benar-benar memenangkan hati Luo Binglin kami tidak mampu mempekerjakan bibi kebersihan area umum. Siapapun yang punya waktu membersihkannya. Kebersihan kamar tidur masing-masing adalah tanggung jawab sendiri. Saya tidak akan memasuki kamar tidur Anda tanpa izin. Anda juga jangan memasuki kamar tidur saya. Setelah sarapan Luo Binglin menyelesaikan beberapa hal yang tidak sempat saya pikirkan kemarin. Ceritakan padaku dengan hati-hati. Bagaimanapun kami hidup bersama, beberapa hal yang harus dijelaskan dengan jelas. Harus dijelaskan. Lin Tian, apakah kamu akan mengundurkan diri hari ini ketika kami keluar bersama? Luo Binglin bertanya. Saya mengangguk pekerjaan saya saat ini. Bahkan untuk mencari nafkah pun sulit. Semoga kamu menemukan pekerjaan yang baik. Jika kamu benar-benar tidak dapat menemukan yang memuaskan, jangan terlalu berkecil hati. Tidak masalah jika aku meminta bantuan, itu seharusnya berhasil. Luo Binglin berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian lift datang. Kami berjalan ke lift bersama. Baru turun beberapa lantai lift berhenti. Pintu lift terbuka. Seorang wanita parubaya yang cantik masuk. Bibi Wang. Luo Binglin menyapa dengan antusias, dan saya secara alami mengikuti dan menyapa juga. Wanita parubaya itu tampak terkejut. Bertanya, Binglin, dia adalah? Luo Binglin tersenyum dan memperkenalkan. Bibi Wang, perkenalkan, ini pacar saya, Lin Tian, kami tinggal bersama. Dia adalah pacar saya bernama Lin Tian dan tinggal bersamaku. Binglin, kapan kamu punya pacar? Wanita parubaya itu menatapku dari atas ke bawah. Matanya penuh keraguan. Pakaian yang aku kenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, jika dijumlahkan, mungkin tidak akan melebihi 500 yuan. Bibi Wang ini meskipun tidak tahu situasi spesifik keluarga Luo Binglin, tetapi dia juga tahu, kepadaku, lift sudah sampai di lantai 1. Baik, jawabku, lalu keluar dari lift. Tak disangka, wanita parubaya itu juga ikut keluar. Awalnya dia berencana pergi ke tempat parkir bawah tanah untuk mengambil mobil. Setelah pintu lift tertutup, Luo Binglin sedikit mengerutkan kening. Wanita parubaya ini sebelumnya tertarik padanya dan ingin menjodohkannya dengan putranya.
Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, tapi semua tersirat dalam perkataannya. Lin Tian, kamu dan Bing Lin benar-benar berpacaran? Wanita parubaya itu mengejarku dan bertanya. Aku mengangguk dan berkata dengan jujur, tentu saja. Bibi Wang, apakah Anda ingin menjodohkan Bing Lin? Jika begitu, tidak perlu repot-repot. Mendengar perkataanku, wanita parubaya itu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia memang selalu ingin memperkenalkan Luo Binglin kepada putranya. Untuk itu, dia setiap hari sengaja menunggu lebih lama di depan lift, berharap bisa bertemu dengan Luo Binglin. Secara kebetulan, sudah beberapa kali terjadi. Ambil contoh hari ini, dia sudah menunggu di depan lift 10 menit sebelumnya, berhati-hati agar lift berhenti di lantai 20. Baru berani menekan tombol turun. Xiaolin, keluarga kamu bisnis apa? Kita semua tetangga, mungkin nanti ada kesempatan untuk bekerja sama dalam bisnis. Wanita parubaya itu mulai mencari tahu tentang situasiku. Aku berkata tanpa menyembunyikan apapun. Orang tua saya adalah petani, keluarga kami hanya mengandalkan beberapa petak sawah untuk hidup. Sepertinya kamu tidak mungkin bekerja sama dengan Bibi Wang. Bibi Wang. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, aku mempercepat langkahku dan pergi. Wanita parubaya yang cantik itu berdiri di tempat dengan kebingungan. Jika Lin Tian adalah Luo Binglin. Mencari alasan, mengapa berpakaian begitu sederhana? Bukankah ini mudah ketahuan? Tetapi jika dia benar-benar pacar Luo Binglin, dan keluarganya benar-benar petani, selera Binglin selalu sangat tinggi. Mungkinkah urusan keluarga Lin Tian ini luar biasa? Hanya saja itu adalah hobi khusus para bangsawan untuk sengaja berpakaian sederhana? Wanita parubaya yang cantik itu berpikir dalam hati, lalu berbalik dan kembali. Lin Tian. Baru saja sampai, Bibi Wang itu, jangan terlalu banyak mengobrol dengannya. Dia selalu membual tentang putranya. Pikirannya tertulis jelas di wajahnya. Aku menerima pesan dari Luo Binglin, jangan khawatir. Aku sudah selesai mengobrol. Tapi orang tuaku adalah petani, dia bertanya. Aku juga tidak menyembunyikannya. Ini bukan hal yang memalukan. Luo Binglin menjawab. Aku kira dia juga tahu di dalam hatinya. Setelah aku mengatakan itu, Bibi Wang pasti tidak akan mudah menyerah. Mungkin dia akan bekerja lebih keras untuk mempromosikan putranya. Kakekku adalah seorang petani, dan orang tuaku juga petani sebelumnya. Jika dia tahu, dia akan tahu. Paling-paling, aku akan menunjukkan kepadanya surat nikah pada saat itu. Luo Binglin berpikir sejenak dan menjawabku. Melihat pesan ini, senyum tipis muncul di wajahku. Aku dan istri yang jatuh dari langit ini. Aku semakin puas. Ingin merebut istriku, itu hanya mimpi di siang bolong. Adik, nada dering ponsel tiba-tiba berdering. Aku pikir itu panggilan dari Luo Binglin. Aku mengangkat telepon dan melihat. Ternyata panggilan dari rekan kerja. Lin Tian. Kamu di mana? Bos baru saja datang dan melihat kamu belum datang. Dia sangat marah. Dia bilang jika kamu tidak datang dalam 10 menit, kamu akan langsung mengundurkan diri dan segera pergi. Pada saat yang sama, Su Liang berbisik kepadaku. Su Liang dan aku masuk perusahaan bersama dan memiliki hubungan yang baik di hari kerja. Aku tahu. Terima kasih. Setelah aku selesai berbicara, Su Liang menutup telepon. Aku melihat waktu, baru pukul 8.20. Ketika aku bergabung dengan perusahaan, dikatakan bahwa aku bekerja pada pukul 9. Tetapi ketika aku benar-benar bekerja, waktu terlambat di pagi hari. Ternyata dimajukan menjadi pukul 8.30. Bahkan jika itu masalahnya, kadang-kadang bahkan belum pukul 8.30. Bos sudah ke kantor duluan dan langsung memasang muka masam saat melihat kami, seolah ingin kami tinggal dan bekerja di kantor saja. Kalau gajinya cukup tinggi, tinggal di kantor juga tidak masalah, tapi gajinya cuma 4.000 sekian. Permintaannya banyak sekali, benar-benar membuatku speechless. Aku baru saja masuk perusahaan. Sudah mendengar suara tajam dan marah Huang Ren seperti petir yang menyambar telingaku. Lin Tian, kau anggap perusahaan ini seperti halaman belakang rumahmu sendiri? Datang sesuka hatimu? Sekarang jam berapa? Kau baru datang dengan santai begini. Kemudian, dia berteriak tanpa ampun. Kamu dipecat. Aku menjawab dengan tenang dan datar. Benarkah? Kalau begitu, tolong berikan gaji bulan ini. Selain itu, sesuai peraturan, berikan kompensasi NS1. Jika dihitung, totalnya 3 bulan gaji. Terima kasih. Setelah lulus, aku bergabung dengan perusahaan ini dan bekerja keras siang dan malam. Tepat 1 tahun. Huang Ren langsung marah besar dan memaki. Kau benar-benar bermimpi. Biasanya malas-malasan, dipecat malah ingin dapat kompensasi. Aku tersenyum sinis dan membalas dengan jelas. Perusahaan dengan jelas menetapkan masuk kerja jam 9. Selain hari ini, kapan aku tidak datang sebelum jam 8.30? Dan semua orang lembur setidaknya 1 jam setiap malam. Apa perlu aku mengajukan mediasi tenaga kerja? Lagi pula aku sudah dipecat, punya banyak waktu, dan bisa berdebat denganmu perlahan. Wajah Huang Ren langsung berubah sangat buruk. Sebagai bos, dia tahu betul di dalam hatinya.
Jika aku benar-benar mengikuti prosedur mediasi tenaga kerja, aku pasti akan menang. Dia menahan amarahnya dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, cepat kembali bekerja. Anggap saja kamu tidak terlambat hari ini. Aku tahu dia hanya berencana mencari kesempatan untuk memecatku nanti. Atau mencari cara untuk memaksaku mengundurkan diri secara sukarela. Aku mencibir, kau bilang pecat ya pecat. Bilang suruh tinggal ya tinggal, tidak semudah itu. Aku beri kau waktu 10 menit untuk melunasi gaji 3 bulan. Kalau lewat waktu, kita tempuh jalur mediasi. Saat itu, gaji lembur pagi dan gaji lembur malam. Mungkin harus kau hitung semuanya. Huang Ren menatapku dengan tatapan membunuh, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana tiba-tiba aku punya keberanian sebesar ini untuk memberinya pesangon. Setelah dapat uang, segera pergi dari sini. 5 menit kemudian. Huang Ren berkata dengan wajah muram, menggertakkan gigi dengan marah, bagian keuangan segera memproses pembayaran gaji saya. Jika 3 bulan gaji dijumlahkan, totalnya lebih dari 13.000 yuan, uang ini cukup untuk saya menjalani hidup untuk sementara waktu. Aku merasa senang, dengan senyum di wajahku berkata kepada Huang Ren. Huang Ren, jujur saja padamu, aku datang hari ini memang berencana untuk mengundurkan diri, tidak kusangka kamu memecatku. Dan memberiku tambahan 9.000 yuan, kamu benar-benar orang yang sangat baik. Ah, mata Huang Ren membelalak, tampak seperti akan muntah darah karena marah. 9.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil bagi perusahaannya yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 2 atau 30 orang. Aku berbalik menghadap rekan-rekan lainnya, dan berkata dengan suara keras, semuanya. Jika Huang Ren mengatakan ingin memecat kalian di kemudian hari, jika kalian kebetulan juga berencana untuk mengundurkan diri, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan itu? Ingat, pastikan untuk mendapatkan kompensasi yang menjadi hak kalian. Baiklah, sampai jumpa semuanya. Setelah selesai berbicara, aku dengan gagah melambaikan tangan dan berjalan keluar dari perusahaan dengan langkah besar. Apa yang kalian lihat? Cepat kembali bekerja. Raungan Huang Ren yang menahan amarah datang dari belakang. Aku tahu, dia sangat marah padaku. Setengah jam kemudian, aku tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Rumput liar di sekitar bangunan terbengkalai ini tumbuh sangat subur. Sudah setinggi setengah meter. Kudengar pengembang kompleks perumahan ini mengalami gagal bayar dan pergi ke kapal judi di laut lepas untuk mempertaruhkan segalanya. Akhirnya kehilangan semua hartanya. Bangunan terbengkalai ini telah berhenti dibangun selama lebih dari setahun. Awalnya masih ada orang yang datang melihat-lihat. Sekarang di sekitar sini hampir tidak ada orang selain beberapa kucing dan anjing liar. Mari kita uji kecepatan saya terlebih dahulu. Pikirku dalam hati. Seketika seperti harimau yang siap menerkam, aku melesat keluar dengan cepat. Ruang komersial di bawah bangunan terbengkalai itu sangat luas, cukup untuk saya melakukan tes kecepatan. Wus, wus. Saat aku berlari dengan kecepatan tinggi, suara angin berdesir datang satu demi satu, ujung jari kakiku sedikit menyentuh tanah. Seluruh tubuhku bisa seperti anak panah yang lepas dari busurnya, terbang melintasi belasan meter jauhnya. Waktu berlalu setiap detik. Aku terus melakukan tes kecepatan, setelah sekitar 10 menit, aku perlahan berhenti. Saat ini napasku masih sangat tenang, kecepatan 80 km per jam, hampir sama dengan kecepatan harimau. Meskipun kecepatan ini jauh lebih lambat dari Ceetah, stamina saya jauh lebih kuat dari Ceetah, wajahku menunjukkan senyum tipis. Ketahuilah, Ceetah dapat mencapai kecepatan tertinggi 120 km per jam, tetapi kecepatan itu hanya dapat dipertahankan selama 10 detik. Namun aku bisa terus berlari dengan kecepatan tinggi selama 2 atau 3 jam, karena aku sekarang adalah seorang Grandmaster bela diri, kekuatan internal di dalam tubuhku tidak pernah berhenti. Selanjutnya, coba kekuatan internalku, aku menarik napas dalam-dalam dan menjalankan energi sejati yang kuat di dalam tubuhku. Aku melihat potongan-potongan batu bata di sekitarku, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, melayang naik dengan aneh dan lambat. Aku memusatkan pikiran dan mengendalikan selusin batu bata, berputar di sekitarku dengan kecepatan sangat tinggi. Akhirnya, aku membanting batu bata ini ke dinding beton yang keras, hanya mendengar suara gedebuk. Lubang-lubang kecil tertinggal di dinding beton. Ketahuilah, kadar beton di dasar bangunan ini tidak rendah. Bahkan jika kau memukulnya dengan palu godam, tidak mudah membuat lubang. Apakah ini kekuatan seorang Grandmaster bela diri? Aku diam-diam kagum di dalam hatiku. Kekuatanku jauh lebih kuat dari Qiao Feng di serial TV. Aku memperkirakan kekuatanku harusnya mirip dengan Zhang Sanfeng. Lagi pula, Zhang Sanfeng juga berada di ranah Grandmaster bela diri. Aku hanya mengendalikan batu bata biasa barusan. Bagaimana jika aku menggantinya dengan pisau terbang yang terbuat dari paduan super kuat? Daya mematikannya tak terbayangkan. Pasti akan meningkat secara geometris. Aku membungkuk dan mengambil sehelai jerami di tanah. Aku berpikir dalam hati, coba ini, lalu aku melambaikan tanganku. Jerami yang mengandung energi sejatiku yang kuat, seperti kilatan hitam, langsung terbang keluar. Langsung menancap di dinding beton yang berjarak 10 meter, aku berjalan maju untuk memeriksa dengan cermat,
aku melihat jerami itu menancap di dinding sedalam sekitar 2 cm. Ini benar-benar menakjubkan. Ketahuilah, dinding beton dengan kadar tinggi. Bahkan jika kau mencoba memakukannya dengan paku baja, akan sulit untuk memakukannya sedalam 2 cm. Jika jerami ini mengenai seseorang, pasti bisa dengan mudah menembus kepala. Dalam jarak dekat, kekuatan seranganku seharusnya lebih kuat dari pistol. Dan dalam keadaan pertahanan penuh, aku memperkirakan aku bisa menahan peluru pistol. Memikirkan hal ini, wajahku tidak bisa menahan senyum puas. Kekuatan ini sudah cukup bagus, bagaimanapun juga aku berada di Tiongkok. Jangan bicara tentang senapan serbu, senapan runduk, orang biasa bahkan sulit untuk mendapatkan pistol. Kemungkinan menghadapi bahaya sangat rendah. Mari coba parkour. Dorongan untuk mencoba muncul di hatiku. Sosokku dengan cepat melompat bolak-balik di antara lantai-lantai yang berbeda dari bangunan yang belum selesai. Saat melompat ke atas, dengan sekali lompatan, aku bisa melompat setinggi 3 zhang. Jika dikonversi adalah 10 meter. Tampaknya tidak ada masalah untuk terbang jarak pendek dengan menginjak rumput atau ujung pohon. Namun, jika aku harus mengatakan menyeberangi sungai dengan sehelai alang-alang seperti Bodhidharma, aku memperkirakan aku tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Hembusan napas. Setengah jam kemudian, aku menyelesaikan berbagai macam tes. Mengeluarkan napas berat, wajahku penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali, dan peningkatan besar dalam kekuatanku sendiri. Menghasilkan uang telah menjadi hal kecil. Lagi pula, selama aku memiliki kekuatan yang begitu kuat, mendapatkan uang bukanlah hal yang sulit. Sangat menyenangkan, menikah dengan Luo Binglin sangat menguntungkan. Aku tersenyum lebar. Jika keterampilan Master Erhu bernilai 1, maka nilai keterampilan Grandmaster Wu Dao mungkin bernilai 10 miliar. Tiba-tiba aku terdiam. Sebuah pikiran melintas di benakku. Perbedaan nilai antara kedua keterampilan ini sangat besar karena suatu alasan. Seharusnya ada peti harta karun tingkat menengah antara peti harta karun besi hitam dan peti harta karun perak. Jika itu masalahnya, maka kesulitan membuka peti harta karun perak di masa depan pasti akan meningkat pesat. Mungkinkah ada bonus tersembunyi untuk membuka peti harta karun untuk pertama kalinya? Itulah sebabnya aku diberi peti harta karun perak. Aku bergumam dalam hati. Lupakan, tidak mau memikirkannya. Bahkan jika aku hanya bisa mendapatkan peti harta karun besi hitam di masa depan, itu juga cukup bagus. Nilai peti harta karun besi hitam juga sangat tinggi. Aku dengan cepat menyesuaikan suasana hatiku dan meninggalkan gedung yang belum selesai ini. Saat itu, ponselku berdering. Itu pesan suara dari Wulau, Xiaolin. Selamat, penggemarmu sudah 3 juta. Tidak maukah kau merayakannya dengan merilis 2 video? 3 juta penggemar? Aku sedikit terkejut dan buru-buru membuka Huain. Benar saja, jumlah penggemar saya benar-benar mencapai 3 juta. Kamu tahu. Tidak sampai sehari sejak saya terakhir kali memposting video. Aku buru-buru membalas Wulau. Ini berkat rekomendasi Anda dan para senior. Saya sangat berterima kasih. Jangan hanya berterima kasih dengan kata-kata. Cepat posting 2 video. Juga, segera ganti peralatan perekaman yang lebih baik. Tingkat profesionalmu sangat tinggi, tetapi peralatan perekaman ini terlalu biasa. Jawab Wulau. Aku melihat ponsel di tanganku. Ponsel ini dibeli seharga 2.000 yuan dan sudah digunakan selama 5 tahun. Aku berpikir dalam hati. Sepertinya aku memang harus menggantinya. Jika aku berencana untuk melakukan siaran langsung. Kualitas gambar ponselku rata-rata dan sinyalnya tidak terlalu bagus. Mungkin akan macet saat siaran langsung. Awalnya aku tidak punya rencana seperti itu. Tapi pemecatan itu membawa kejutan yang tak terduga. Gaji 2 bulan ekstra yang diberikan perusahaan. Cukup bagiku untuk membeli ponsel yang cukup bagus. Setengah jam kemudian, aku mendapatkan sebuah Yao Lingxian ponsel. Bagus sekali. Ponsel baru ini jauh lebih baik daripada ponsel lamaku yang rusak. Setelah membeli ponsel, saldo di kartu bank saya masih ada sekitar 10.000 yuan. Setelah saya merenungkannya, saya tidak berencana membeli pakaian atau sepatu untuk saat ini. Ponsel adalah kebutuhan mendesak, pakaian dan sepatu tidak terlalu mendesak. Meskipun saya di aplikasi Huain sudah memiliki 3 juta penggemar, tetapi saya belum mulai menghasilkan uang. Ada beberapa cara untuk menghasilkan uang di aplikasi Huain. Yang umum adalah pertama, menjual barang di etalase, dan kedua, menjual barang melalui siaran langsung. Ketiga, menerima iklan, dan keempat, mengandalkan hadiah siaran langsung.